Iya, ya. Jadi konten hari ini kita akan bagi menjadi dua part besar ya, rekan-rekan sekalian. Jadi ada Gen Z Codes, di mana di Gen Z Code kita akan bahas ada 3 poin, ada understanding Gen Z in Indonesia, kemudian Gen Z media habit, dan juga impact-nya ke path to purchase-nya seperti apa. Nah, selain Gen Z Codes, kita juga akan bahas influencer in the eyes of Gen Z. Gen Z itu ngeliat influencer seperti apa sih? Do they follow gitu ya? Nah, di dalam influencer sendiri kita bagi ada 3 poin juga. Influencer traits-nya seperti apa, kemudian type of influencer nih ada segmentasinya ternyata. Influencer juga punya beberapa segmen dan positioning gitu ya. Nah, nanti di terakhir kita juga akan bahas influencer yang mana sih yang tepat untuk kategorinya Bapak Ibu sekalian ya, mungkin yang witness di sini ya hari ini. Jadi influencer yang mana yang sebenarnya dianggap paling memberikan pengaruh untuk masing-masing kategori. Nanti kita akan bahas juga ya. Jadi ini konten yang akan kita bawakan di webinar hari ini. Baik, going to the next slide. Nah, ini kita mau kenalan dulu sama Gen Z. Gen Z itu siapa? Kalau kita lihat referensi dari BPS, Gen Z ini dari kelahiran 97 sampai 2012 ya, teman-teman sekalian ya. Berarti di rentang usia dari 11 sampai 26 tahun nih, per tahun 2023. Ya, jadi skupnya kita Gen Z, kita pakai referensi ini. Nah, kalau kita lihat dari total Indonesian population, ya, tapi ini data terakhir sensusnya di 2020, Gen Z sendiri ada di 27,94%. Ya, meaning apa? Ini udah lebih tinggi nih dia, ya. Jadi dia leading of the population currently, diikuti dengan millennials yang ada di 25,87%. Nah, maka sangat penting bagi kita, teman-teman yang ada di brand dan di marketing position gitu ya, untuk memahami Gen Z. Sebenarnya Gen Z itu seperti apa? Karena Gen Z ini sebentar lagi akan menjadi purchase decision maker kalau kita bicara di secara population ya, karena mereka juga sekarang ini sudah melihat current Indonesian population. Jadi penting juga untuk kita pay attention to Gen Z seperti apa. Oke, lanjut going to the next slide. Nah, ini mungkin Tika boleh bantu sampaikan ya Tika metodologinya untuk yang jadi best webinar hari ini. Oke, jadi di webinar ini berdasarkan dari 20 IDI yang dilakukan oleh tim Mbak Grace di Kualitatif, juga survei ke 500 Gen Z di Indonesia, baik itu dari Jabodetabek, Medan, Bandung, maupun Surabaya gitu ya. Lintas SES, Social Economy kelasnya dari A sampai C atau dari kelas menengah sampai ke atas. Laki-laki maupun perempuan, kemudian kita manage balance antara yang usia 13 sampai 18 tahun, juga yang 19 sampai 26 tahun. Sebagai pelengkap nanti ada beberapa desk research juga yang kita dapat dari online news atau sosial media, tapi studinya itu sendiri, baik itu yang survei maupun yang IDI, itu dilakukan secara tatap muka. Jadi kita benar-benar ketemu dan ngobrol sama Gen Z yang jadi responden kita. Iya, betul. Nah, mungkin sedikit menambahkan kalau di kualitatifnya mengikuti yang kuantitatif, kita juga tag mulai dari 13 sampai 26 tahun ya, teman-teman. Kalau tadi kan mungkin ada yang usia 11 tahun startingnya. Nah, tapi di kualitatifnya dan kuantitatif kita start mulai dari 13 sampai di 26 tahun. Ya, oke. So, let's start. Mari kita lihat Gen Z seperti apa ya. So, Gen Z in Indonesia seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat dari hasil surveinya, going to the next slide. Nah, sebelumnya mungkin kita mau tanya dulu kali ya, kalau menurut teman-teman nih, kira-kira Gen Z kan punya masalah-masalah juga yang mereka hadapi. Nah, kira-kira nih dari 6 masalah ini ada diversity, authenticity, frugal living, mental health, sustainability, dan openness. Mana sih menurut teman-teman yang paling important nih isunya nih di antara Gen Z? Nah, coba ya, kita tunggu. Oke, wah, mental health banyak banget yang Mental jawab. health banyak banget ya, sampai 80% ya. Menarik, menarik. Oke, kita tunggu ya. Pollnya masih berlangsung nih. Oke, kalau menurut Tika apa kira-kira Tika? Ya sih emang yang paling catchphrase-nya paling kenceng mental health ya, kayak semua Mental semua health dibawa ya. ke mental health. Aduh, aku Heeh. perlu healing nih, aku perlu sebenarnya cuma perlu piknik Bener-bener. aja. Yes. Oke. Oke, mungkin kita tutup pollnya ya. Oke, so mental health di sini paling tinggi 80% ya. Kemudian diikuti dengan apa nih nomor 2-nya? Nah, share result Aku kali share ya. result ya. Nah, coba kita share resultnya. Oke. Ya, so mental health benar apa benar ya? Nanti kita lihat ya. Ya memang kalau Gen Z ini kalau kita lihat cukup peduli ya sama mental health, kayak mereka lebih aware gitu ya terhadap mental health, kemudian mereka juga sudah tahu juga terminologinya gitu ya. Bahkan kalau zaman dulu saya muda gitu ya mungkin ya, walaupun sekarang masih muda juga. Nah kalau zaman dulu itu
kayak kalau ke psikolog tuh kayaknya tabu gitu, kayaknya Tabu. malu gitu ya. Nah, kalau Gen Z mungkin kayaknya sekarang udah lebih open ke mental health. Oke, kita sudah share resultnya belum ini? Tadi udah atau Sudah kita share ya? oke. Oke ya. So, oke, kita close dulu pollnya, kita lanjut ke materinya ya teman-teman ya. Nah, di Gen Z sendiri kita akan discussing beberapa hal ya. Jadi issues yang most relatable to Gen Z barusan teman-teman udah lakukan pollnya. Nah, nanti isu ini akan terkait atau memberikan impact ke dua hal. How do they see the future and how do they prepare for the future? Ya, jadi ada dua hal ini yang nanti akan berdampak. Kemudian nanti turunannya lagi. Jadi gimana sih kita sebagai brand bisa stay relevant sama si Gen Z nih gitu ya. Dan kita sebagai brand bagaimana kita bisa membantu Gen Z dalam preparing their future. Nah, setelah kita memahami isu-isu yang paling relatable untuk Gen Z ya. Nah, sekarang kita mau mulai masuk ke isu yang most relatable untuk Gen Z. Going to the next slide. Nah, betul. Jadi memang ada 6 most essential issues among Gen Z dan tadi teman-teman bilang kan paling tingginya ada di mental health ya. Nah, mental health termasuk salah satunya nih. Ya. Mental health kenapa mental health juga dominan di antara Gen Z? Mereka nih although mereka juga sering self diagnose gitu ya, tapi mereka sudah mulai aware ya. With the rising of mental health, mereka punya keberanian untuk speak up ya, terutama kalau bicara tentang toxic relationship gitu ya. Nah, toxic relationship ini bukan cuma sama pasangan. Jadi toxic relationship ini konteksnya lebih luas. Bisa jadi sama pertemanan, ya. Bisa juga toxic relationship dalam hubungan pekerjaan, work relation kind of thing, ya. Bisa juga toxic relationship dalam parenting, ya. Jadi ada beberapa yang toxic parents gitu. Nah, itu sekarang banyak banget tuh istilah-istilah kayak gitu. Nah, Toxic environment. betul, toxic environment ya. Jadi memang Gen Z ini termasuk generasi yang cukup peduli dengan mental health. Nah, selain mental health sebenarnya kalau kita lihat datanya di sini, how do they see the future ini kita pecah menjadi 3 bracket ya. Ada openness, ada authenticity dan ada diverse ya. Jadi openness, authenticity, diverse ini mereka melihat bahwa ya mereka lebih terbuka Gen Z ini terhadap isu-isu yang saat ini ada. Dan mereka juga lebih otentik ya, maksudnya otentik di sini they want to be seen as who they are gitu, not necessarily nggak harus fit in ke society standard gitu. Dan diverse ini mereka lebih menghargai perbedaan ya. Kayak kalau dulu mungkin kalau kita ngomong cantik standarnya itu semuanya ya harus putih, tinggi gitu ya, langsing mungkin. Nah, kalau sekarang bahkan orang yang punya apa ya penampilan fisik yang berbeda-beda pun bisa tetap dikatakan cantik gitu. Jadi so they appreciate the diversity. Sebenarnya Nah, ini saling berhubungan juga ya Mbak Grace ya. Maksudnya karena betul. masing-masing pengen kelihatan apa adanya, jadi kalau diverse ya udah nggak apa-apa, emang apa adanya kita beda gitu. Yes, betul. Dan juga tadi balik lagi diverse dan openness ini juga saling related sama authenticity. Jadi semakin otentik dia berarti kan dia nggak harus sebenarnya berubah quote unquote untuk fit in ke society standard gitu. Nah, how they prepare for it? Nah, ini ada 2 tren yang menarik nih ya yang kita amati. Mereka nih udah mulai peduli tentang frugal living dan minimalism. Ya, jadi ada frugal living, ada minimalism ini juga udah mulai berkembang nih di antara Gen Z. Dan juga mereka peduli sama isu-isu lingkungan ya. Sustainable environment juga jadi satu hal yang menarik. Oke, kita akan bahas satu-satu ya tentang isu-isu ini. Yuk, kita go into the next slide. Nah, Gen Z dan mental health ya. Nah, Gen Z dan mental health seperti apa sih? Nah, sekarang ini banyak sekali istilah-istilah kayak self acceptance ini penting ya, dan seringkali Gen Z juga yang penting gue accept dulu sih diri gue kayak gimana. Karena kalau kita nggak accept dan kemudian bisa juga nantinya berujung ke mental health issues gitu ya. Dan yang paling penting ini juga mereka juga berusaha untuk fighting against toxic relationship. Jadi Gen Z itu highly exposed to mental health issue ya, terutama memang karena mereka ya just generasi yang lumayan apa ya, kalau kita boleh bilang quote unquote mungkin apes gitu ya, lulus kuliah, first jobber yang harusnya mereka semangat cari kerja, tapi kemudian terhantam pandemi, terhantam krisis ekonomi gitu. Jadi banyak sekali pressure sebenarnya yang dihadapi oleh Gen Z for the time being gitu ya. Jadi memang mereka highly exposed to mental health issues ya. Mulai kapan kita note-nya ngelihat ada tren ini sebenarnya mulai sejak pandemic time ya. Jadi adding pressure sebenarnya. Gitu. Nah, Gen Z ini juga lebih terbuka terhadap learning dan juga communicating the issue related to mental health. Jadi biasanya mereka juga self learning gitu ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau udah mulai self learning dan self diagnose, jadinya mereka juga bisa jadi overthinking sendiri gitu ya. Nah, tapi fenomena ini menarik amongst Gen Z. Nah,
kadang mereka juga suka glorify dan romanticize mental health issues. Nah, contohnya ini nggak tahu nih kalau teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang udah pernah dengar nggak lagunya Nadine Amizah. Dia Nadine bikin Amizah lagu. ini ngehits banget nih, langsung Betul, trending ngehits topik. banget. Yes, jadi Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila, dia bikin kalau dulu mungkin cewek dengan segala insecurities-nya, takut ditinggalin pacar, kayak gue tuh masih disayang nggak sih, gitu ya. Nah, ini dituangkan ke dalam lagu, dan ini bisa relate banget sama Gen Z, hence dalam seminggu pertama peluncurannya ini udah jadi hits di Spotify, gitu ya. Nah, ini hal-hal kayak gini nih menarik untuk Gen Z. Nah, another issue amongst Gen Z juga terkait dengan fighting the toxic relationship. Ya, jadi nggak harus tadi yang kita bilang konteksnya dia nggak harus romantic relationship, bukan berarti pacaran-pacaran aja gitu ya, tapi juga tentang friendship, tentang hubungan dengan parents-nya mereka. Bahkan ada toxic parents sekarang gitu ya, kalau istilah-istilah di Gen Z itu cukup kencang gitu ya. Kemudian juga terhadap rekan sepantarannya dia, terhadap pekerjaan gitu ya. Nah, ini terutama kalau kita compare sama previous generation. Kalau previous generation mungkin kalau orang tuanya begini begitu masih nurut gitu ya. Kalau Gen Z tapi ngerasa kayak nggak gitu dong, harusnya itu toxic relationship nih, memaksakan quote unquote kehendak. Nah, itu nggak akan kena tuh sama Gen Z gitu. Karena mereka lebih open, mereka lebih appreciate tentang mental health issues ya. Oke, going to the next slide. Nah, ini beberapa verbatim ya, tapi aku nggak akan go through deep di sini karena masih ada banyak section yang lain. Nanti kalau teman-teman mau decknya, teman-teman bisa baca di decknya. Oke, next slide-nya. Nah, ini gimana sih how brand can stay relevant? Ya, karena tadi kita tahu bahwa Gen Z sangat memperhatikan mental health ya. Maka ada beberapa campaign dari brand ya, kayak di sini berjuang untuk bebas dari acne shaming gitu. Jadi mereka pakai nih bahasa-bahasa mental health yang biasanya dipahami sama Gen Z. Jadi mencoba relate dengan cara seperti itu. Jadi di campaign-nya mereka pakai bahasa-bahasa yang ini ya, dekat seperti ini. Atau kemudian Maybelline ini juga salah satu contohnya. Dia juga bikin event. Eventnya ini bikin edukasi tentang mental health, kemudian ada akses konseling gratis. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa dilakukan oleh brand untuk stay relevant with the Gen Z. Nah, kemudian ada satu brand di sebelah kanan, ini brand Bistro ya, Thanks Insomnia. Nah, dia nih desain-desain kaosnya agak a bit rebellious gitu ya, dan mengangkat isu-isu mental health, tapi mereka justru tuangkan ke dalam creative way gitu dengan desain-desain bajunya yang menarik. Ya, jadi mungkin cara-cara ini bisa bisa jadi hint untuk brand juga untuk stay relevant with the Gen Z dalam kaitannya bahwa mereka peduli dengan mental health issues. Oke, nah going to the next slide. Nah, kita juga tadi bahas Gen Z and how do they see the future ya. Tadi kita lihat ada turunannya ada 3, ada openness, authenticity, dan juga diverse. Nah, kita lihat masing-masing ya teman-teman ya. Oke. Nah, Gen Z ini kan kita juga tahu ya bahwa mereka sangat heavy sama teknologi. Ya, mereka living with the technology, lebih terbuka sama banyak hal baru ya. Kalau kita bilang FOMO atau fear of missing out, takut ketinggalan tren, itu jadi sesuatu yang juga dominan di antara Gen Z. Dan mereka juga pay attention to diversity. Hence, mereka juga appreciate the authenticity. Jadi sebenarnya yang memungkinkan hal ini terjadi itu karena si Gen Z ini aksesnya ke teknologi dan berbagai informasi itu juga cepat currently gitu ya. Nah, jadi Gen Z itu tech savvy, mereka kreatif, mereka independen ya, dan mereka sudah terekspos sama teknologi mungkin udah dari kecil ya, kayak 2 tahun dulu mungkin udah megang YouTube gitu misalnya. Sehingga mereka memang sangat rely on teknologi dan gadgets untuk mencari information ya. Teknologi dan berbagai informasi di dunia digital pastinya memungkinkan Gen Z ini untuk lebih terbuka ya, punya perspektif yang lebih open, punya perspektif yang lebih luas terhadap berbagai isu ya. Jadi mereka juga lebih updated with the newness things that is happening in the world and the society, as well as mereka embracing more diversity. Nah, kalau dulu mungkin zaman-zaman saya SD saya nggak kepikiran tuh ngomong soal ada feminism gitu ya, ada aliran-aliran feminis. Persis kemarin anak saya baru ngomong, "Ma, tahu nggak si artis ini kan dia punya kampanye feminis gitu." Anak SD kelas 6, teman-teman bayangin ya. So that's the Gen Z gitu. Mungkin di Saya sini kelas Bapak 6 Ibu. masih mainan lompat tali, Mbak. Nah, benar kan? Kita kelas 6 tuh masih main petak umpet ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga yang punya anaknya Gen Z mungkin juga bisa relate nih sama hal ini ya. Jadi mereka memang lebih appreciate this kind of thing ya, diversity, kemudian mereka juga
realize bahwa everyone itu punya their own identity, authenticity dan juga uniqueness. Hence nggak semua orang itu harus sama gitu. I can be who I am tanpa takut dijudge sama lingkungan kita gitu ya. Kalau dulu mungkin kita agak-agak takut, aduh kalau gue nggak gini nanti gue nggak diterima teman-teman gue gitu ya misalnya. Tapi kalau Gen Z nggak, mereka lebih ekspresif ya. Dan mereka kita di living with the technology, mereka jadinya ya banyak ke-expose sama hal-hal yang cepat berubah, cepat-cepat tren gitu ya, tren baru, viral hari ini yang viral apa, kemarin seblak Rafael, hari ini cukurukuk gitu misalnya ya. Jadi banyak banget yang berubah. Jadi virality of the content ini juga men-triggers Gen Z untuk juga jadinya being FOMO, takutnya, aduh gue updated nggak nih ya sama isu-isu terbaru gitu. Jadi fear of missing out ini juga sesuatu yang mereka juga mereka itu mengakui bahwa iya benar sih Mbak, kadang kita juga suka FOMO gitu ya. Jadi mereka takut untuk ketinggalan tren. Oke. Nah, Tika mungkin mau sampaikan gimana brand bisa relevan with regards to this issue? Ya, ini sebenarnya iklan yang dilihat teman-teman lihat di screen ini sebenarnya menarik. Yang sebelah ini adalah iklan MS Glowman, brand kecantikan untuk MS Glowman untuk laki-laki. Tapi biasanya stereotipnya adalah yang dipakai laki-laki yang good looking, kulitnya cerah, kurus, tinggi. Tapi kemudian MS Glow mendobrak ini dengan menunjukkan authenticity, menjadi diri sendiri. Di sini ada Marcel dan Babe Cabita yang mungkin beda ya sama stereotip pria-pria untuk bintang iklan kecantikan beauty pada umumnya gitu. Nah, selain itu juga Pantene kita pakai Keanu rambut recharge yang kalau di VT-nya itu dia marah-marah terus sumpek karena rambutnya lepek gitu. Nah, kemudian dia tunjukin gimana produk ini bisa membantu dia recharge. So, kemudian yang di atas ini adalah again mendobrak beauty standard. Mungkin untuk teman-teman di beauty maupun di personal care gitu ya. Sebenarnya ketika kita keluar dari zona nyaman, dari zona stereotip perempuan maupun laki-laki, tapi mengedepankan menjadi diri sendiri, self-acceptance, tetap otentik, dan perbedaan itu lebih bisa diterima, maka itu bisa menjadi relevan gitu. Kalau seringkali kayak beda aja, kemudian itu beda aja titik, mungkin perlu bisa ditambahkan, lu beda nggak apa-apa, dan kita menerima kamu, perbedaan kamu apa adanya gitu. Itu untuk konteksnya untuk beauty misalkan. Ada juga masih masih personal care, ini The Body Shop Indo. Bahkan The Body Shop dia bikin akun sendiri, ada The Body Shop untuk produk-produknya. Untuk impact-nya, aktivismnya, mereka bikin juga account sendiri, thebodyshop.indo.impact, untuk mengencourage diversity. Kemudian ada beberapa activation yang dilakukan The Body Shop itu, dan mereka terus vokal untuk mengedepankan it's okay to be yourself, jadi diri sendiri, oke, jadi beda itu nggak apa-apa karena it's in our DNA gitu. Iya, jadi cantik itu nggak harus seragam semuanya, lurus rambutnya begitu ya Tika ya. Kayak tadi kalau kita lihat Marcel juga dengan rambut yang luar biasa itu juga bisa bisa keren, bisa ganteng gitu ya. Betul, bisa. Oke. Justru karena produknya itulah apapun yang kita punya, kita jadi bisa diterima juga gitu. Yes. Mungkin sedikit contoh lain adalah dari Indomie, selain dari lini utamanya Indomie, mie goreng maupun mie misalkan rasa soto, mereka terus mengeluarkan seasonal flavor untuk tadi yang Mbak Grace sampaikan, FOMO. Nah, FOMO-nya ini apa? Jadi FOMO-nya ini lagi tren sekarang wibu, tren Jepang. Jadi mereka mengeluarkan tren Jepang sambil juga mengedepankan bahwa ini tren rasa otentik. Aslinya Jepang tuh ya kayak gini, seperti halnya aslinya kita seperti apa. Dari kemudian untuk trigger FOMO ini juga Starbucks ada kemarin Blackpink, tren Korea juga McDonald juga capture dengan BTS meal. Nah, bicara authenticity dan FOMO ini, rasanya satu brand lokal perfume namanya HMNS Humans, itu mereka sering juga campaign di sosial media untuk mereka cerita keseharian si Mimin ini seperti apa, terus mereka juga mendengarkan gitu. Jadi storytelling ini yang tidak hanya satu arah, ada campaign ini, tapi mereka merasa didengarkan. Jadi acceptance ini tidak hanya menunjukkan diversity saja, tapi
ayo dong cerita ke saya, ayo dong cerita apa aja, gimana hari kamu hari ini gitu. I think itu satu learning yang bagus ya dari humans untuk menerima apapun, siapapun audiens dari brand di social media tersebut. Iya, dan juga nanti kita lihat di belakang ya, sebenarnya yang kayak gini nih, triggering interaction ya, Pika ya, sama brands ya. Ya, Communication yang juga harus triggering interaction dengan Gen Z, karena Gen Z udah nggak mempan lagi sama komunikasi satu arah. Ya, betul, mereka udah betul. fed up with that kind of thing, karena mereka juga punya pikiran yang lebih terbuka, jadi mereka juga pinginnya brand juga ya komunikasinya dua arah, jadi kayak teman kita dong, yang ngerti kita, yang paham kita gitu mungkin ya. Oke, sip. Kita lanjut dulu kalau gitu. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin part yang ketiga, Gen Z and how do they prepare for the future. Ya, gimana sih Gen Z mempersiapkan for the future ya? Tadi ada ngomongin frugal living dan minimalism, kemudian ada sustainable environment. Nah, oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, eh, kenapa sih Gen Z ini udah mulai kepikiran frugal living gitu ya? Nah, kalau kita lihat kembali lagi tadi ke fact bahwa Gen Z ini ada ketika masuk usia produktif ya, quote unquote, ada di pace momen-momen pandemi, kemudian recovery dari pandemi, sehingga mereka ngerasa sebenarnya kompetisinya lebih tough ya. In terms of investment juga mereka ngerasa mungkin agak susah nih sekarang nyari kerja dibanding mungkin zaman-zaman orang tuanya mereka dulu gitu ya, zaman-zaman generasi millennials. Jadi ini juga yang membuat Gen Z merasa punya sense untuk better preparing for their future gitu. Jadi Gen Z ini terutama yang di productive age ya, mereka merasa bahwa mereka harus become more innovative dan mereka harus bisa mendevelop skill-skill yang baru, skill-skill yang unik in order to win the competition gitu ya. Nah, jadi competition ini bukan cuma dari circle yang dekatnya mereka, kayak misalnya kalau kita ngomong dulu kompetisi kalau nyari kerja, mungkin kalau pencari kerja di Jakarta kompetisinya sama orang di Jakarta doang. No, karena sekarang kita udah digitally connected, maka bisa jadi nih apa kalau kita bilang misalnya vlogger-vlogger atau youtuber-youtuber dari luar negeri itu juga ngambil ranahnya di Jakarta misalnya gitu. Jadi high competition-nya ini juga comes from a wider circle. Nggak cuma circle di kota ini aja, nggak cuma circle di negara ini aja, tapi mereka juga udah mulai ngadepin a global competition nih gitu kalau sekarang konteksnya ya. Dan mereka juga highly exposed dengan layoff issue kemarin-kemarin pada saat pandemi. Jadi pada saat mereka fresh grad yang harusnya lagi semangat gitu ya, wisudanya bahkan online gitu ya, nggak bisa online waktu itu pandemi. Jadi memang mereka ngerasa juga, aduh kayaknya agak tough nih untuk entering dunia kerja gitu. Mereka juga udah notice bahwa banyak banget layoff kemarin, mungkin orang tuanya mereka pun kena layoff pada saat mereka masih belajar begitu ya. Nah, jadi mereka punya pertimbangan khusus untuk mulai start preparing their career journey, their financial thing gitu ya. Mereka udah mulai benar-benar hati-hati nih gitu. Nah, hence they perceive bahwa mereka butuh untuk belajar lebih dan harus punya skill-skill yang unik tadi in order to win the competition. Karena environment-nya juga lebih tough untuk Gen Z. Ya. Nah, related to financial mereka juga sama ya. Mereka juga mulai preparing their future. Mereka sadar nih sekarang ini Gen Z ada beberapa yang ada di sandwich generation ya. Sandwich generation itu meaning apa? Sandwich generation kita harus taking care di older generation ya, bisa jadi parents kita, dan juga ada beberapa yang udah mulai punya anak nih. Tadi kan di 20 sekianan ya, teman-teman ya. Jadi dia juga udah punya starting their own family. Jadi kejepit di tengah-tengah si Gen Z ini ya. Nah, jadi untuk Gen Z ini juga penting untuk mereka being financially stable dan mereka juga pingin punya financial freedom ya, pingin FIRE mereka bilangnya. Jadi financial independent, retire early. Ini with regards to financial condition, ini adalah terminologi yang sangat-sangat familiar di antara Gen Z dan ini become aspiration di hidupnya mereka. Ya, nah aspirasi ini kenapa muncul? Karena sekarang kembali lagi karena tadi teknologi dan semua hal yang connected di internet itu juga membuat mereka mudah untuk mengakses informasi, ya, termasuk informasi terkait dengan financial planning. Ya, jadi mereka juga udah mulai nih, Gen Z udah mulai paham soal berinvestasi, ada yang udah mulai punya produk-produk investasi. Mungkin nilainya nggak besar, kayak mungkin mereka bisa start dengan beberapa ratus ribu aja atau beberapa juta. Mereka udah mulai sisihkan dan mereka udah mulai ngejar si fire in. Jadi mereka udah mulai aware sama produk-produk investasi, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya, how the brand can stay relevant. Nah, ini tadi aku bilang. Jadi ada namanya aplikasi Bibit.
Ya, aku nggak tahu nih berapa banyak dari teman-teman di sini yang punya juga aplikasinya. Jadi Bibit ini adalah investasi reksadana untuk pemula. Jadi placementnya itu nggak harus beratus-ratus juta gitu. Jadi Bibit ini udah mulai ngetap Gen Z dengan dia mengkomunikat bahwa Gen Z lo harus invest nih supaya bisa beli rumah ke depannya gitu. Harga rumah kan naik terus. Kemudian inflation kan gini. Jadi udah mulai ada account-account financial yang juga mendidik si Gen Z ini untuk juga punya literasi finansial yang baik begitu. Jadi produk-produknya ada Bibit salah satunya, kemudian juga Digibank punya feature reksadana ya. Ini gampang, installmentnya easy, cuma di handphone aja sekian menit udah bisa put put produk portfolios begitu. Kemudian ada juga Deposito, ini dari Deposito BPR. Nah, ini juga sama nih. Jadi memudahkan sekali ya kalau sekarang tuh kita mau investasi, kalau dulu mungkin harus datang ke bank, tanda tangan, dilihatnya segala macam, sekarang enggak. Semuanya bisa dengan digital. Nah, ini juga yang membantu percepatan di antara Gen Z untuk juga mulai pay attention to financial dan planning financial mereka dengan sangat baik ya. Bahkan Kemudian e-commerce nah, marketplace juga ya pada punya produk-produk finansial sendiri. benar banget, benar banget. E-commerce kemudian juga ya produk-produk finansial yang baru-baru deh, yang Super menarik banget. app ya, Per apps, betul, digital banking ya, sekarang digital tuh semuanya banking. udah lagi ini banget ya. Nah, kita masuk nih tadi di sini salah satunya mungkin Bank Jago ya. Bank Jago punya feature kantong. Ini mereka membantu Gen Z untuk punya financial planning. Jadi ada budget-budgetnya. Oh, misalnya kantong utama tuh buat daily transportation, ada lagi nanti buat liburan, ada lagi buat ini. Jadi dia kalau nabung di situ bisa kepecah-pecah ke berbagai kantong gitu. Nah, ini juga salah satu tools. Nah, yang membantu Gen Z juga untuk punya good financial planning. Ini mungkin relevan buat teman-teman yang ada di financial industry dan banking ya. Jadi ini frugal living, FIRE ya. Tadi FIRE yang financial independent, retire early ini bisa jadi salah satu yang teman-teman gunakan untuk bisa connect dengan Gen Z. Oke, oke, going to the next slide. Ya, nah Gen Z ini juga mulai preparing for the future ya. Jadi movement on sustainable environment ini mereka juga udah mulai peduli sama lingkungan. Ya kita juga notice nih akhir-akhir ini polusi kencang banget ya teman-teman ya. Jadi pollution, environmental issues itu mereka tuh ngerasa jadi sesuatu yang mereka perlu taken care of. Kenapa? Karena mereka growing up in the world di mana climate change ini udah lumayan parah, pollution juga parah ya, plastic waste jangan dibilang lagi ya, sampah-sampah plastik. Jadi mereka juga mulai aware bahwa oh ini nggak bagus nih buat manusia, keberlangsungan aku dan generasi penerus aku nanti gimana gitu. Jadi mereka mulai take that responsibilities untuk protecting the environment. Nah, hence they juga appreciate, makanya Gen Z juga mulai appreciate brands-brands yang take leadership role in sustainability. Ya, nih kalau belanja, kita lihat belanja nih ya, belanja di modern supermarket. Kalau mama-mama zaman dulu gitu ya misalnya, atau nggak usah jauh-jauh deh, saya mau share dari orang tua saya aja gitu ya. Kalau ke pasar deh, kalau ke pasarnya, padahal bawa nih tas belanja, tapi kalau mamang tempeknya ngasih pakai kantong plastik itu masih diterima. Nah, kalau Gen Z tuh biasanya enggak, kantong plastiknya nggak usah mas, saya bawa shopping bag dimasukin sendiri aja gitu. Nah, jadi dari hal-hal yang kecil kayak gitu udah mulai, gitu nggak, Tik? Pernah ngerasain kayak gitu nggak? Iya sih, mamaku termasuk yang bawa rajutan tas gitu kalau ke pasar gitu. Tapi sekarang kayaknya udah bawanya goodie bag, reuse gitu Nah, ya. benar ya. Jadi si Gen Z ini lebih peduli sih sama lingkungan, which is a good thing gitu ya. Kemudian ada juga yang lagi trending di antara Gen Z. Siapa di sini yang pernah thrifting? Nah, mungkin ada yang pernah juga. Nah, Gen Z juga tertarik nih untuk beli second hand products ya, either pre-love atau thrifting. Kenapa? Ya selain karena nilai ekonominya ya pastinya lebih lebih hemat begitu, tapi mereka juga appreciate the value bahwa oh berarti aku membantu juga untuk memakai produk-produk yang lebih ramah untuk lingkungan sehingga tidak men-trigger orang untuk beli selalu yang baru gitu ya, juga mempush industri untuk selalu produce in the bigger scale, bahwa mereka juga appreciate value-value bahwa mereka bisa reuse produk gitu ya. Sekarang juga mereka sering sekali kita lihat Gen Z bawa-bawa tumbler gitu ya. Jadi tumbler di Starbucks ya, nanti kita lihat ada salah satu contohnya. Jadi tumbler ini juga menarik nih. Jadi Gen Z memang benar-benar mengapresiasi value-value seperti ini. Ya, kita mungkin boleh jelasin nih di next-nya nih, gimana brand bisa connect.
Oke. Nah, kalau kita bicara sustainability sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri aja gitu ya. Memang harus digaungkan terus-menerus gitu. Termasuk salah satunya Sukin di sini mereka bikin recycle station. The Body Shop kalau nggak salah mereka juga ada recycle station di toko-toko mereka. Jadi kalau kita beli produk mereka, kemudian botol yang sudah habis dikembalikan gitu. Untuk dikontribusikan ke Waste for Change atau kalau di The Body Shop bisa nambah poin gitu. Nah, Ya, atau mau tahu purchase ya, Tik ya, ada diskon spesial gitu ya. betul ya, atau diskon spesial di pembelian berikutnya. Nah, mungkin kalau jadi ada timbal balik gitu. Jadi baik itu dari segi nominal atau dari segi emosional gitu. Karena mereka ingin terlihat seperti berkontribusi terhadap perubahan. Mereka Ya. pengen ada kelihatan kontribusi dan memimpin perubahan for a greener planet gitu. Kemudian ini juga Robris salah satu brand yang pakai bahan-bahannya pakai plastic waste. Ada juga yang beberapa produk sudah mulai pakai biodegradable packaging gitu. Kalau tadi yang Mbak Grace mention itu adalah Starbucks. Dulu mungkin kalau tahun 3 tahun lalu mungkin ya Starbucks Tumbler Day itu hanya tanggal 22. Sekarang hampir setiap hari Kamis Tumbler Day di Starbucks. So campaign untuk menjadi hijau itu semakin kencang dan ini diamini oleh lebih banyak orang yang aware lebih banyak. Jadi penerimaan marketnya pun semakin baik gitu. Ketika tumbler kemudian misalkan kalau dine in minum di tempat pakai gelas juga mereka sekarang oke. Kemudian pakai kemasan-kemasan yang mungkin mereka agak skeptis sebelumnya pakai kemasan yang biodegradable atau yang dari waste gitu, yang recycled gitu. Mereka juga sekarang lebih oke. Tapi again ini juga menjawab pertanyaan juga, frugal living dan minimalism lebih tinggi dibandingkan sustainable. Apakah tren ini hanya di Indonesia atau secara global? Ini biasanya tren di Indonesia tuh terjadi karena di global sudah lebih Raise dulu up this issue, benar. udah ya isunya udah kencang duluan. Misalkan tadi yang refill station itu di supermarket di Inggris yang saya tahu seperti di Alda gitu. Mereka udah ada satu baris sendiri untuk refill station gitu. Nah, tinggal timingnya nih di Indonesia kapan yang pas. Nah, kalau kita bicara sekarang timingnya emang udah mulai Ya, I naik. think it's the moment ya. Gen Z di Indonesia It's the juga udah moment, mulai ya. betul. Tapi perlu diingat juga bahwa sustainability ini juga jadi itu bersamaan dengan frugal living. Jadi karena Gen Z ini usianya masih muda, mereka tetap pengen sustainable, tapi jangan mahal-mahal gitu. Mereka tetap harus Betul. berpikir dengan ada harga juga yang harus kita Ya. pertimbangkan. Tadi pocket size mereka juga mungkin masih di usia produktif yang masih belum merintis gitu ya, masih merintis Iya, posisinya gitu ya. Jadi mungkin betul. secara finansial juga mereka masih berusaha gitu ya, masih struggling. Tapi mungkin kalau kita bicara 5-10 tahun ke depan, mereka kan decision maker ya. Yes, true. Dan financially more stable, hopefully ini akan diamini juga berikutnya. Ya, hence makanya dari brand team, marketing team ya udah mulai harus connect sama Gen Z dari sekarang nih ya. Jadi udah mulai PDKT-nya dari sekarang, sehingga by the time mereka punya settle income, kita udah tahu nih sama mereka gimana harus ngomongnya gitu ya. Betul. Okay. So let's go to the next slide. Oke, nah media habit sekarang. Nah ini seru banget nih ya. Coba Tik, ada polling dulu kayaknya nih kita sebelum mulai sesi ini ya. Oh, enggak. Ini kita langsung aja kali ya, Oh Mbak. ini langsung, oke ya udah, boleh. Tika, silakan take the lead. Oke. Media habit tadi Mbak Grace sudah menyampaikan di depan bahwa Gen Z ini mereka selalu update. Dan yang menarik adalah ya jelas mereka bukan generasi yang ngerti Friendster ya. Kalau teman-teman ngerti Friendster, MSN, ASL, PLZ, ya kita bisa berteman mungkin. Dulu Yahoo Mail Chat kayaknya kalau zaman dulu ya. Oke. Nah kalau Gen Z gimana Tik? Nah Gen Z ini mereka hampir semua platform mereka coba keluar. Kalau Twitter mungkin memang sudah agak turun ya, walaupun sekarang sudah jadi X Twitter. Yang lagi naik, YouTube masih tetap di atas. Kemudian Instagram juga masih tetap kencang. TikTok. Nah, TikTok ini jadi menarik karena dia secara penetrasi mungkin hampir sama antara YouTube, TikTok dan Instagram. Tapi waktu yang dihabiskan ketika mereka scrolling TikTok itu ternyata lebih lama. Lebih lama dibandingkan di YouTube dan Instagram. Jadi lebih mantengin TikToknya ya? Betul. Nah, padahal kalau kita perhatikan panjang video-video di YouTube kan
panjang ya, mesti ada 20 menit, 30 menit. Instagram baik itu story maupun reels pendek-pendek. Nah, TikTok ada di antaranya nih. Apalagi sekarang TikTok bisa yang 5 second sampai 30 second, bahkan sampai film dipotong-potong juga kan di TikTok. Nah, efeknya apa sih ini untuk brand nantinya? TikTok menjadi satu platform yang menarik, tapi dengan kata lain kita jangan meninggalkan YouTube dan Instagram. Karena Gen Z ini juga ada di sana gitu, tetap ada di YouTube juga, Instagram juga, TikTok juga ada gitu. Baik. Let's go to the next slide. Jadi TikTok ya, TikTok diikuti dengan YouTube dan Instagram. Betul. Nah, kalau mereka di sosial media tuh mereka pengen di sosial media maupun di real life, mereka tuh pengen kelihatan seperti apa sih gitu. Ini dari studi kita, mereka paling pengen dilihat sebagai generasi yang terbuka, open-minded, baik dari segi ide-ide baru maupun prinsip-prinsip yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah dengar. Seperti tadi Mbak Grace mention feminism. Itu ketika saya SMP, saya apalagi SD, saya belum pernah mendengar konsep feminism. Tapi kemudian sekarang ada banyak sekali konsep baru yang mereka terbuka untuk mempelajari hal-hal tersebut. I see. Open-minded ya. Open-minded. Dan mereka juga lebih tech savvy, terutama untuk yang 13-18 tahun ya. Ini mereka pengen terlihat sebagai generasi yang tech savvy, care about mental health of course. Juga mereka suka hangout, mereka suka bareng-bareng. Jadi ini ada kaitannya juga dengan mereka pengen jadi diri sendiri tapi diterima oleh grupnya. Jadi otentik open-minded tapi ingin ada rasa yang lebih kuat supaya lebih diterima di sekitarnya. Nanti ya, katanya terutama dengan apa di sih? usia 13-18 ya, Tik ya. Ini cukup dominan ya, 44% nih. Loves to hang out, tapi tetap fit in, masih tetap acceptable gitu ya, being accepted dari peers-nya mereka. Betul. Nah, yang juga menarik, mereka selalu kritis terhadap hal-hal kekinian gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita diajarin di sekolah, ya udah apa yang Bu Guru Pak Guru ajarkan diterima aja, udah serap aja dulu gitu. Telan mentah-mentah aja udah. Bener. Nah, kalau yang Gen Z ini mereka lebih punya dorongan untuk kritis gitu. Kalau ada sesuatu yang menurut mereka nggak pas, ya udah mereka suarakan saja. Apalagi sekarang ada sosial media, kayak tinggal jempolnya digerakin aja udah sudah menyampaikan aspirasi mereka gitu. Oke. Jadi mereka spill juga di sosial media ya? Betul. Nah, ini menarik nih nanti ya. Betul. Gimana Lanjut. cara spillnya nanti kita akan bahas. Siap. Nah, mereka juga suka hal-hal yang sifatnya humorous, dalam artian mungkin ada eranya kita suka yang sedih-sedih atau romantis-romantis. Nah, ini adalah generasi yang suka dengan hal-hal yang lucu. Mungkin juga karena salah satu penyebab juga kayak stand up komedi kemudian naik, film, jadi MC segala macam, semuanya komedian di mana-mana laris. Karena memang generasi ini senang dengan hal-hal yang witty, humorous yet smart, something new gitu. And mereka pengen lead the change juga gitu. Kalau ada perubahan, ada yang baru, aku mau involve di situ dan aku mau lead the change gitu. Oke, baik. Berarti kalau misalnya, kita boleh kembali sedikit, Tika? Berarti kalau misalnya humorous, tadi kan termasuk Gen Z ini, bisa kita bilang quote-unquote generasi yang senang bercanda gitu ya? Betul. Nah, mungkin bercandanya yang pakai gini ya? Bercanda gitu. bisa. Nah jadi mungkin aku kalau mau kaitkan sedikit ya, karena tadi balik lagi bahwa Gen Z ini living di condition yang memang pressure-nya banyak gitu ya. Tadi pressure ekonomi, pressure pandemic, kemudian pressure dari climate juga gitu. Sehingga kalau mereka ngomongin sesuatu yang serius, yang kayaknya harus berat pembahasannya gitu, walaupun sebenarnya mereka suka isu-isu itu ya, tapi mereka kalau kita bicara penyampaiannya mungkin harus lebih ringan, lebih tone dan lebih humorous kind of thing gitu ya, kalau kita bicara communication. Betul. Jadi kritis tapi juga humorous. I see. Menarik ya Gen Z ya. Mungkin kita seru banget. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya ya. Nah, kalau tadi kan Tika bilang mereka they speak up their minds nih ya. Jadi sosial media ini ternyata punya dua role. Kalau kita kemarin dapatkan dari hasil studi kualitatif, ada fungsinya untuk personal branding, but on the other hand ini juga sebagai safe place-nya mereka.
ya. Jadi a lot of Gen Z punya minimal 2 account di sosial media platformnya mereka, ya. Jadi ada account utama dan ada second account-nya mereka. Main account-nya dipakai buat apa? Dipakai untuk personal branding. Ya tadi mereka kan pingin dilihat sebagai orang yang tadi kita udah lihat di slide sebelumnya ya, yang kritis, yang terbuka dan segala macam. Jadi main account mereka pakai untuk personal branding nih, pencitraan ya teman-teman ya. Jadi kalau di main account biasanya account-nya harus estetik, harus cakep kalau dilihat ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat untuk nge-build the proposed impression. Ya, biasanya account utamanya ini cuma sedikit postnya ya, dan ada kriteria kedua, number yang nge-follow harus lebih tinggi dibanding number yang mereka follow ya, Coba mulai mengindikasi. cek-cek akun sekarang. Coba mulai cek akunnya sekarang deh ya, teman-teman bener nggak punya second account, main account gitu ya. Nah, jadi di main account ini sayangnya mereka don't really update their real life ya. Kenapa? Karena balik lagi tujuannya adalah untuk personal branding ya. Jadi mereka the real me tidak ditampilkan di main account, ditampilkannya di second account. Termasuk tadi opini-opini kalau mau nyampah, kalau mau nge-spill, kalau mau criticizing something, mereka akan pakai second account. Ya, second account ini adalah safe place to post about anything. Mereka nggak akan takut untuk dijudge ya, karena tadi balik lagi Gen Z walaupun mereka mau stands out, mereka appreciate diversity, tapi mereka juga ada ketakutan kalau mereka tidak diterima ya, feeling accepted. Nah, jadi di second account ini juga mereka ngerasa bahwa second account adalah jadi tempat yang aman untuk mereka post everything without the fear of being judged ya. Jadi biasanya kalau di second account ini cuma di circle mereka yang paling dekat nih ya. Kemudian account second ini juga dipersif sebagai personal diaries. Jadi biasanya mereka akan ngepost, aduh hari ini nih rese banget nih, gue sebel banget, segala macam di story misalnya kayak. Jadi mereka nggak usah takut dan mereka nggak usah mikirin bahwa ini editingnya tone-nya harus bagus, harus estetik gitu ya. Itu mereka nggak pikirin di second account. So biasanya di second account ini mereka bisa lebih kelihatan Gen Z yang sebenarnya itu sebenarnya kayak apa ya. Jadi nggak di main account, tapi mereka pakai ini as a second account. Nah, biasanya di second account mereka juga nggak akan pakai real name-nya mereka, gendernya juga bisa jadi beda ya. Kemudian mereka pokoknya mereka akan jaga se-private mungkin. Tadi yang tahu juga cuma benar-benar close circle-nya mereka ya. Karena balik lagi mereka pingin ini jadi tempat yang aman untuk expressing their thoughts gitu. Kadang bahkan fotonya nggak sengaja nggak kelihatan ya Mbak ya, kayak yang Benar, ada blurry yang atau fotonya pakai kayak avatar. gini, Nah, atau fotonya yang ada belakang ya, tuh banyak banget tuh. Atau pakai avatar bener, atau pakai kartun ya gitu. pakai kartun, betul. Jadi second account ini ya Gen Z gitu sih, dia punya at least 2 account, at least ya, minimal 2 account di sosial media. Jadi yang satu memang benar-benar main account yang buat pencitraan, satunya untuk mencerminkan siapa sih dirinya, untuk ekspresi dirinya ya, lebih di second account gitu. Oke, kita go to the next slide dulu. Nah, sekarang aku mau tanya, account yang mana yang biasanya mereka pakai buat interact with brands? Nah, ini jawabannya udah ke-spill barusan ya. Jawabannya second account ya, teman-teman ya. Kenapa di second account? Kenapa di second account? Nah, kalau kita lihat yang pertama adalah satu, untuk keep their number of following small. Jadi kalau di Gen Z nih ya, misalnya, kok following lo lebih banyak daripada followers lo kurang tenar ya gitu. Ada kesan kayak gitu ya. Aduh, itu Kenapa gue lo lagi. followingnya lebih banyak? Jadi kalau buat Gen Z matters nih, mereka akan nge-keep followingnya lebih sedikit. Nah, jadi kalau di second account bodo amat gitu ya, nggak apa-apa mau followingnya banyak, lebih banyak daripada followersnya juga nggak masalah, karena itu second account mereka juga gitu. Tapi kalau di second account mereka benar-benar liatin hal-hal ini ya, jadi they want to keep the number of followingnya small. Nah, alasan kedua kenapa mereka pakai second account, karena kalau di second account mereka nggak akan affecting their personal branding. Misalnya nih, gue abis nge-follow si brand X misalnya gitu ya, walaupun sebenarnya mungkin sehari-harinya mereka pakai nih, mereka berinteraksi sama brand X, tapi itu nggak akan di-show di first account-nya mereka. Pun kalau ikutan-ikutan kayak giveaway, atau kalau brand misalnya bikin challenge tertentu gitu ya, nanti ada gift, itu biasanya mereka akan pakainya second account. Ya, karena tadi takutnya dijudge nih sama teman-teman, lah masa lo pakainya begituan misalnya gitu. Jadi mereka nggak mau personal brandingnya mix up gitu ya. Jadi mereka akan pakai second account untuk interacting with brands. Oke. Nah, alasan yang ketiga adalah
Jadi mereka ngerasanya lebih bebas untuk meninggalkan berkomentar, berinteraksi tanpa diketahui oleh orang lain yang mereka tidak kepingin tahu. Kayak tadi misalnya mereka nggak mau teman-temannya tahu atau mereka nggak mau orang tuanya tahu misalnya gitu. Jadi mereka ngerasa di second account ini mereka lebih bebas untuk share their thoughts atau mau ikut-ikutan challenge-challenge yang seru-seru gitu dan tanpa mereka harus terbebani bahwa gue harus mikirin pencitraan gue gimana nih gitu. Ya, jadi di second Giveaway account bisa mereka giveaway gitu ya. bebas. Betul, giveaway ya. Kemudian ikutan kompetisi-kompetisi gitu. Nah, maka Betul. attention to the brands ini penting nih untuk kita prioritas interaction over the number of followers yang kita punya. Nah, maksudnya gimana? Nah, ketika akan jelasin di slide berikutnya dengan contoh-contoh ya, Tik ya. Yuk, kita Oke. kasih contohnya. Oke, so basically sekarang kita sudah tahu bahwa Gen Z itu uh, mereka begitu mempedulikan angka following. Nah, sehingga ketika kita bicara sosial media, tidak kita akan lebih baik kalau brand itu tidak hanya memperhatikan angka following, tapi lebih kepada interaksi. Interaksinya yang seperti apa sih untuk ke Gen Z ini? Yang paling penting, jadi ini dari studi kuantitatif kita skala 1 sampai 5. Untuk 5 ini strongly agree, artinya mereka setuju bahwa kalau ngomong sama Gen Z itu harus straight to the point. Informasinya apa? Informasinya tentang diskon, keuntungan produk, harga, terus aman atau enggak, safety-nya seperti apa. Itu yang paling penting harus mereka akan selalu cari itu sebagai satu hygiene yang utama. Kemudian tadi yang kedua adalah cheerful ambience, karena tadi again mereka pengen terlihat humorous. Jadi ketika ada konten yang poinnya direct, clear, kemudian lucu gitu ya, cheerful ambience, friendly, funny, entertaining, itu akan nangkep banget, akan sangat mudah untuk Gen Z. Apalagi yang ketiga, honest testimonies from users or influencers. Jadi dengan begitu banyaknya arus informasi, kejujuran, review jujur, ini jadi satu hal yang mahal banget gitu. Mereka aware bahwa misalkan kalau kayak di TVC, ini influencer kita lagi acting. Jadi whatever mereka yang dikatakan di TVC ya udah itu acting. Tapi ketika kita bicara dengan Gen Z di sosial media, penting buat mereka untuk tahu apakah ini testimoni jujur atau ya simply karena ya mereka harus kasih testimoni aja gitu. Jadi Karena di honest endorse ya, Tik ya. karena di endorse gitu. Benar, Nah, benar, benar, benar. jadi mengedepankan testimoni yang beneran, testimoni jujur ini baik itu dari user, misalkan kayak dari teman orang biasa gitu ya, yang mungkin belum nggak terlalu terkenal, teman kita share di story atau dari influencer gitu. Ini jadi satu yang mahal banget gitu. Semuanya share testimoni, maka yang honest ini yang akan jadi mahal dan jadi diamond buat Gen Z. I see. Oke, menarik. Oke, nah berarti kalau misalnya kita ngomong, kalau kita rangkum, jadi gimana sih brand bisa interact sama Gen Z? Tadi ya, balik lagi karena mereka juga punya akses ke banyak teknologi dan informasi, jadi in terms of information yang disampaikan juga harus catchy, harus visually attractive gitu ya, secara konten harus cepat dan mudah dipahami gitu ya. Jadi Gen Z juga biasanya nggak terlalu suka dengan konten-konten yang complicated karena tadi baik lagi mereka juga sukanya disampaikan dengan cara humorous gitu ya. Nah kemudian soft selling ini lebih works juga ternyata among Gen Z dibanding yang tadi hard selling karena tadi baik lagi mereka mengedepankan bahwa honesty, kemudian review jujur gitu. Kalau ngejual juga jangan terlalu jualan banget gitu. Nah ini jadi salah satu yang juga menarik nih untuk Gen Z. Kalau brand mungkin mau berinteraksi sama Gen Z, kita harus perhatikan hal-hal ini ya. Jadi soft selling karena kalau soft selling ini dipersifnya juga lebih genuine dan lebih authentic sama Gen Z. Ya, which is dua hal ini adalah hal yang di-valued oleh Gen Z, dihargai. Ya, kemudian kontennya juga harus bisa relatable. Kayak kita lihat di sebelah kanan ini ya, contohnya naik KRL pakai lanyard di kantor keren gitu ya. Tapi lanyardnya keren, kantornya keren, tapi naiknya KRL gitu. Misalnya, jadi cari sesuatu yang relevan untuk mereka. Karena ketika kita konten-kontennya relevan, Gen Z ini pun merasa bahwa oh ternyata brand ini tahu ya kesusahannya gue apa sebagai Gen Z. Mereka merasa bahwa mereka itu dipahami, mereka merasa bahwa mereka itu dilihat dan brand itu notice kok lo tuh punya permasalahan kayak gini sehingga gue ada lo untuk bantu kayak gini-gini gitu. Jadi communication lebih ke sana yang soft selling, kemudian juga yang relatable sama isu-isu yang mereka hadapi gitu ya. Nah ini contohnya mungkin ada Optical Lunet ya, ada Tenue Dietary, Tenue di Attire ya, Tenue di Attire ini juga jadi salah satu contohnya. Oke.
Tika mau nambahin? Iya, contoh lain ini yang juga menarik ini kita ambil dari TikTok. Ini kalau Ya. kita lihat nih, mudah-mudahan sih kelihatan ya angkanya. Ini ayam geprek, ayam gepuk Pak Gembus. Kalau kita lihat di sini followingnya tuh hanya 20.900. Tapi kalau kita Oke. lihat interaksinya itu sampai 3,3 juta. I see. Followersnya ya, Jauh. followersnya jauh Oh banget ya, dibanding yang followersnya interaction-nya. betul. I see. Followersnya sebenarnya sudah cukup oke, tapi interaction ternyata jauh lebih banyak dari itu. Ini untuk Hmm. pun halnya dengan misalkan tadi Mm-mm. Optika Lunet ini dia followersnya juga cuma 32.000, tapi I see. interaksinya bisa sampai 2,6 juta. Apalagi Ah. algoritma sekarang baik TikTok, Instagram, Mm-mm. YouTube Short itu kan mengizinkan audiensnya untuk lihat konten-konten yang mereka tidak follow. I Sepanjang see. kontennya itu lucu, witty, lucu, cerdas, atau bahkan ada plot twist gitu. Ya, Itu atau kan tadi bisa relevan aja. ya sama Tetap Gen aja Z relevan, ya. betul. Relevan sama Gen Z, dan Gen Z juga jadi algoritmnya juga akan narik ke situ terus gitu. Engage, Jadi betul betul. betul. Jadi following sekarang jadi semakin bukan jadi hal yang utama, tapi Hmm. interaksi itu yang akan menarik algoritma untuk konten-konten lainnya untuk kita share, memperkenalkan kita punya brand ke Gen Z ini I gitu. see. Nah, berarti kalau campaign secara digital mungkin sekarang nggak lagi ngelihat berapa yang nge-follow brandnya atau account brandnya ya, tapi lebih how to Betul, create this engaging interactions antara betul. brand kita dengan si consumer kita yang si Gen Z ini nih, gitu ya. I Jadi interaksi see. benar-benar lebih ke interaksi sekarang. Oke. Oke. Sip. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Nah, kalau tadi kita udah bicara soal Gen Z, the way mereka pakai social habit, kemudian konten-konten yang seru, nah kita akan bahas sekarang untuk pay to purchase-nya ya, Tik ya. Iya. Gimana nih pay to purchase? Silakan. Oke, nah pay to purchase tadi kita Gen Z kita udah tahu mereka tech savvy, mereka ingin diterima Mm-mm. oleh lingkungannya, di circle-nya, dan mereka social media banget, sehingga dari survei kita 76% siklenya seperti ini. Jadi ini kita Hmm. gambarkan sebagai satu segitiga yang berputar, karena ada Oke. beberapa kategori yang mereka tadinya nggak tertarik karena temennya share di Instastory, gitu Hmm. ya. Terus mereka search, emang ini sebagus itu ya? Atau mereka reply DM, Tik, emang Oke. bagus ya? Gitu. Ah. Nah, misalkan contohnya, Mbak Mm-mm. Grace share nih habis makan di soto mana gitu. Di Ah. Instastory, terus saya reply, enak ya Mbak di situ, bersih nggak sih? Gitu kan. Terus Enak nih, kemudian, cobain aja gitu. nah, kalau Mbak Grace bilang enak, cobain aja, oke. Terus saya cari, oh lokasinya di sini, oh ratingnya segini gitu. Ah. Jadi ini jadi satu circle, karena ada juga kategori lain yang ada kebutuhannya. Mereka cari dulu, misalkan HP Android di bawah 2 juta, mereka search dulu. Kemudian mereka akan Oke. lihat ke teman-temannya. Oh kayaknya teman-teman aku Androidnya yang Pakai deh gitu ya. iya mereka Berkunjung ke pakai ini ini. Oh deh. mereka nggak Nah, pakai ini gitu. Preferensinya mereka baru lihat. oke. Nah, ini circle ini yang kemudian berlaku untuk di 76% Gen Persen Z of Gen sekarang Z, gitu. I see. Mm-mm. Jadi di antara tiga faktor ini ada word of mouth, ada Google CEO, ya, atau ada sponsored social media content. Ini bisa jadi masuknya dari salah satu nih ya, tapi kemudian tiganya Betul. akan tetap keakses sama Gen Z gitu untuk Iya, mereka cari betul. informasi sebelum mereka decide to purchase anything, gitu ya. Betul, betul. I see, oke. Nah, makanya kalau kita bisa lihat di sebelah kanan, jadi how do they search? Biasanya mereka cari informasinya either dari sosial media atau Google atau cari di online atau ya ke komunitasnya mereka, mungkin peersnya mereka dan segala macam gitu ya. Nah, setelah itu mereka akan asking for validation kayak tadi Tika bilang, enak nggak sih? Bener nggak sih? Gitu ya. Jadi biasanya mereka juga akan tanya sama teman-teman mereka yang punya the same interest atau punya the same issues atau juga misalnya pakai produk yang mereka juga sama-sama incar ya. Dan kadang-kadang mereka juga suka jadi look reviewer yang mungkin nggak terkenal ya di sosial media untuk tahu bagaimana performance dari produk atau brand tertentu yang mereka lagi incar gitu. Jadi mereka tetap butuh validasi ini sebelum mereka akhirnya decide apa yang mau mereka beli. Ya, kemudian yang terakhir juga ada affiliate link. Nah ini kalau sekarang udah banyak banget ada di TikTok, di Shopee, hampir Lazada juga mungkin ada ya. Jadi di mana-mana every platform ini biasanya nyantumin link, affiliate link ini di sosial media. Ini jadi bikin si Gen Z juga kadang suka penasaran. Jadi setelah si teman-temannya review kemudian taruh affiliate link gitu ya,
Ada mungkin yang affiliate link-nya apa, souvenir BTS lah, ada yang macam-macam gitu ya. Jadi biasanya kalau temennya nge-share affiliate link, si Gen Z ini juga cenderungnya akan ngeklik untuk penasaran Hmm. ini produk apa sih yang direkomend sama si teman-temannya. Ya, jadi sebenarnya menarik nih, path to purchase-nya juga udah mulai bergerak ke arah-arah digital sekarang kalau Gen Z, karena balik lagi tadi mereka heavy di teknologi, ya. Oke, so let's go to the next slide. Nah, gimana Tik nih kalau loyalty nih? Setia nggak sih Gen Z nih sama brand dan produk? Coba. Ini mungkin yang menjadi Ini pasti penasaran nih ya. pertanyaan 1 juta dolar kali. Iya, ini ada beberapa yang nanya juga nih, Gen Z terus gimana nih sama health gitu ya? Mereka masih peduli nggak sih? Mereka masih loyal nggak sih sama produk-produk health? Karena kan kemarin pandemi pasti health naik ya, lumayan naik. Ini ada Betul, beberapa betul. pertanyaan soal health nih. Nah, kalau di sini gimana nih, Tik? Kalau kita ngelihat si Gen Z nih, loyalty-nya nih, sama Oke, berbagai jadi kategori. yang bar chart di atas ini adalah kita tanya mereka tuh loyal, seberapa loyal atau tidak, atau berganti-ganti mereka untuk Mhm. masing-masing kategori. Yang orange ini menunjukkan mereka hanya punya satu brand, mereka loyal setia ke satu brand. Oke. Nah, yang loyal nih, kemudian yang semakin tinggi abu-abunya, berarti loyalitasnya semakin kecil. Karena yang abu-abu ini adalah I don't have any main brands and keep trying new Trying new brands. brands, oke. So, semakin ke kanan ini yang loyalitasnya semakin kecil. Hmm. Loyalitas yang paling gede apa sih? E-commerce nomor satu ya, e-commerce dan finance. Karena mungkin e-commerce, finance, otomotif, mereka udah punya Gadget lumayan ya. kecenderungan, udah Telecommunication and religius. gadget juga nih, benar-benar benar. Ya, betul. Telco gadget mereka udah religius dengan satu apa namanya dengan Brand. satu brand gitu. Mhm. Mulai beauty, mereka punya 54% mereka setia ke satu brand, tapi selebihnya hampir separuh yang lainnya mereka punya satu main brand, tapi mereka open dengan Untuk merek-merek nyoba yang brand lain. baru. Ya, jadi mereka I oke, see. mereka coba satu, terus tapi oh ada lagi nih baru. Oh ini dipakai influencer ini. Oh teman aku juga pakai ini. Jadi mereka ada punya pegangan, tapi tetap Hmm. juga terbuka untuk brand yang lain. Termasuk juga Oke. health. Kemudian Oke. health juga. Jadi mereka juga ada merek pegangan, tapi mereka tetap terus terbuka dengan brand baru, Brand baru. sigaret, mom and baby gitu. Hmm. Sehingga ketika loyalitas ini mereka terbuka dengan hal baru, disitulah kita punya kesempatan untuk masuk nih, bisa dari influencer, bisa dari activation gitu, karena kita masih punya segmen di situ. Ya, so either masuk atau teman-teman yang ada di kategori ini juga harus hati-hati nih ngejagain, jangan sampai karena mereka coba trial brand baru, kita harus tetap punya competitiveness gitu ya, berarti ya Tik ya. Betul, Kita lihat dari betul, dua sisi betul. nih, gitu ya. Oke, Nah, so oke, makin ke kanan tadi berarti makin nggak loyal ya. Nah, betul. teman-teman yang di cooking product, food and beverage, alcoholic, dan home care nih, cenderungnya berarti lumayan sering ganti-ganti berarti ya, Tik ya. Ada 31% terutama yang F&B. Ya, Nah, F&B F&B ya. sifatnya mungkin indulgence juga ya, F&B, snacking, RTD. Jadi I mungkin mereka ada see. hanya 19% F&B yang loyal ke satu brand. Ah, Artinya 8 dari 10 Gen Z atau 4 dari 5 Gen Z, mereka emang tipenya yang ganti-ganti gitu, explore, coba-coba eksploratif, ya. eksplor, Benar, benar, coba-coba benar. gitu. FOMO-nya tadi ya muncul ya. Nah, itu dia FOMO-nya. Makanya untuk teman-teman yang di food and beverage memang harus benar-benar kenceng nih Innovation-nya ya, activation, bikin yang baru-baru innovation-nya. terus. Benar, 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 benar. Betul. Apalagi Oke. ekspektasinya Gen Z kan unik ya, Mbak ya. Benar-benar. Oke. Oh, di sini ada satu pertanyaan nih. Kenapa sih kalau kalau Gen Z ini kalau loyal to one brand ada indikasinya nggak? Kenapa biasanya reasonnya kalau dia loyal to one brand karena apa, Tik? Do we have the data? Oh, eh, kalau kita kaitkan ke yang tadi di atas, mereka kan ada value ya, ada value yang mereka Hmm, juga pegang ya. I Jadi see. balik lagi value-nya sama nggak nih, relevan nggak nih gitu. Tapi ini mungkin balik juga ke kategorinya yang mana gitu ya. Oke, so kalau mungkin kategori yang di sebelah kanan yang tadi alcoholic beverage, home care, cooking product, dan food and beverage, ini lebih ke triggernya ke FOMO-nya, instead of yang Iya, value-nya tadi trennya mungkin ya. ya, trennya. I see. Oke, so kalau kita bicara kenapa sih mereka nggak stick to one brand, tadi ya ke trigger sama FOMO-nya, kemudian kadang kala nih,
ke-trigger sama ada konsep yang baru atau ide-ide baru nih, karena biasanya di ranah produk yang di kanan ini ya cenderung banyak inovasi-inovasi ya, terutama F&B pasti hampir setiap bulan kita tahu deh ada produk dan merek baru yang launch gitu ya. Nah kemudian mereka juga reason to ekspornya, kadang mereka kepingin cari sesuatu yang unik dari status quo yang udah commonly sekarang ada tuh, mereka kepingin ekspor dan cari different product experience gitu. Jadi biasanya ini yang bikin si Gen Z lebih eksplor ke ranah yang di sebelah kanan ya. Kalau misalnya alcoholic beverage pun mungkin ada cuma 39% aja nih yang cuma pakai satu brand ya, tapi di 47%, di 14%-nya even mereka nggak punya main brands dan keep trying new brands gitu. Jadi sebenarnya mereka cukup eksploratif kalau kita bicara di ranah 4 kategori yang ada di sisi sebelah kanan. Gitu. Apalagi kalau hal-hal yang unik kan kalau buat Gen Z, wah kasih makan konten nih. Benar. Mereka bisa post ya pencitraan tadi. Kalau gue tuh Betul. anaknya updated gitu ya. Benar. Oke. Menarik. Oke, nah kalau misalnya sekarang kita ngomongin lagi kita lanjut dulu kali ya ke next berikutnya ya. Oke. Nah, kalau di slide berikutnya nih, kita juga ngeliat ada tren shoppertainment ya, Tik ya? Ya, shoppertainment itu belanja, tapi juga ada konten jadi satu. Nah, yang paling rame sekarang 3 ini mungkin ya, Shopee Live, TikTok Live, sama Instagram Live gitu. Tapi kalau dari riset Neurosensum ke 500 Gen Z, ini yang sudah pernah purchase, jadi kita ambil yang nggak hanya nonton ya, tapi sudah pernah check out, sudah melakukan transaksi, itu penetrasinya sudah di 10%. Dan potensi atau konversi ke repeat-nya itu 8%. Artinya apa? 80% orang yang sudah pernah belanja di Shopee Live, dia akan cenderung untuk mengulangi kebiasaan itu lagi. Mereka happy dengan experience itu. It's something new, itu experience yang baru, experience yang unik yang mereka akan coba lagi. Ini terutama untuk kategori mom and baby, health, dan beauty. Ini lagi-lagi kategori ya? Ya, betul. SSK AB kelas menengah atas terutama perempuan, of course, di Jabodetabek dan Surabaya. Ini lagi-lagi di kategori yang rentan keluar masuk brand loyalty-nya ya. Yang di tengah posisinya ya? Betul, yang di tengah itu tadi. Gitu. Nah, TikTok Live mungkin memang TikTok Live adalah yang bisa dibilang pertama mengenalkan konsep shoppertainment gitu. Tapi sekarang ini ketika kita lakukan survei ini, masih belum ada sebulan yang lalu, itu Shopee Live udah benar-benar ngejar nih. Jadi TikTok Live sama Shopee Live nih benar-benar bertanding banget nih dua ini gitu. I see. Kalau IG Live ada juga 2% Gen Z yang pernah melakukan transaksi melalui Instagram Live gitu. Tapi nggak terlalu ya kayaknya ya, kalau dibanding sama Shopee sama TikTok lebih dominan. Betul, Instagram Live itu kan check out-nya harus terpisah ya. Either misalkan mereka kasih nomor WhatsApp admin Instagramnya gitu. Jadi pain point-nya terlalu banyak. Sementara Shopee Live, TikTok Live itu keranjang kuningnya ya Kak gitu. Ya udah, klik keranjang kuning berdasarkan experience ya Bu. Ya tadi juga balik lagi ada linknya ya yang sangat mudah mereka akses ya habis itu ya. Keranjang kuning ini linknya itu yang mereka bisa langsung masukin ke keranjang terus check out gitu. Oke, nah kalau kita lihat juga di verbatim sebelah kanan nih ada yang bilang bahwa sekarang tuh lagi ramenya live shopping. Nah enaknya kan kita bisa langsung tanya-tanya sama seller soal si produknya dan seller juga bahkan ngejelasin bahwa ada beberapa trennya try on ya, jadi dicoba bahkan ya. Dicoba. Bisa lihat nih gimana jatuhnya di badan, terutama untuk fashion dan segala macam tadi mungkin ya. Nah, betul. menarik. Dan ini kita juga bisa minta si adminnya ya. Untuk coba ya? Iya, coba. Nah, kalau live nih, Tik, balik lagi nih tadi si Gen Z yang frugal living ya, lebih murah, Tik, kalau live shopping, Tik. Aduh, iya lagi. Dibanding belanja offline. Jadi rasanya sih kayak belanja offline, experience-nya tetap dapat, mereka tetap bisa lihat feel-nya jatuhnya seperti apa, tapi online gitu. Jadi menarik sih. Ya, jadi si live shopping, shoppertainment ini jadi salah satu yang juga lagi booming nih di antara Gen Z. Oke? Betul. Ya, oke. So let's go to the next slide dulu. Nah, coba. Nah, sekarang kita mau ngomongin influencer, teman-teman. Kalau tadi kita udah tahu Gen Z, kemudian gimana mereka berinteraksi dengan isu-isu yang sensitif dengan mereka, kemudian relation mereka sama brand, gitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke influencer. Ini topik yang kedua. Nah, kalau kita lihat, coba Tik. Nah, karena Gen Z tadi FOMO,
Influencer role-nya kayak apa? Nah, kalau dari findings ini, tadi ini kita temukan, kita bagi jadi dua influencer ya. Yang satu adalah big dan mega influencer, satunya nano dan micro influencer. Mana yang paling berperan? Dua-duanya berperan. Big and mega influencer, dia bring the awareness ya. Jadi biasanya awareness pertamanya nih karena misalnya siapa? Oh, ada si Raffi Ahmad nih minum obat ini, misalnya begitu ya. Jadi awareness-nya dapat. Nah, tapi kadang-kala kan kalau big and mega influencer nih, si Gen Z kan tadi peduli sama authenticity ya. Kadang-kadang mereka kayak agak-agak skeptis. Emang iya, apa yakin benar si influencer itu si Raffi Ahmad minumnya obat ini gitu misalnya ya. Nah, berperanlah masuk si nano dan micro influencer. Nah, nano and micro influencer ini lebih ngedrive interest. Kenapa? Karena nano and micro influencer ini kan bukan orang yang benar-benar terkenal ya. Kadang it's just a Ya, common people kayak kita-kita biasa gitu. Tapi betul. dia Kadang nge-review teman produknya. sendiri ya. Bener, kayak teman sendiri rasanya. Jadi kayak ini loh Kak, aku pakai produknya ya, kayak gini nih di kulit aku gitu. Jadi nano dan micro influencer ini ternyata lebih bisa ngedrive interest, karena ngedrive curiosity. Balik lagi, karena si Gen Z juga ngerasa bahwa nano dan micro influencer ini adalah sosok yang lebih relevan ya dengan diri mereka, dan mungkin lebih relate nih experience-nya gitu. Sehingga kalau kita bicara mana yang paling berperan, sebetulnya dua-duanya berperan. Tapi big and mega influencer lebih untuk raise awareness, while nano and micro influencer lebih untuk ngedrive interest. Gitu ya. Oke, going to the next slide. Nah, yang perlu diperhatikan oleh brands adalah satu, awareness aja tuh nggak cukup ya. Jadi kalau kita Betul. awareness-nya naik, tapi tadi kita nggak punya interaction, ya kita nggak bisa creating engaging campaign atau post untuk nge-drive curiosity gitu. Nah, mungkin ini juga masih lacking jadinya untuk bisa diterima sama Gen Z. Nah, maka selain awareness, kita juga perlu perhatikan tadi interaction, ya mungkin salah satu caranya adalah dengan nge-guide si micro influencer untuk kategori-kategori yang relevan. Ya, nanti abis ini kita akan bahas kategori ini teman-teman, seru banget. Oke, going to the next slide. Nah, kategori mana yang influencers-nya kayaknya akan more likely to be impactful? Nah, kita indicate ada 4 kategori. Beauty and personal care, F&B product, financial product, dan e-commerce. Ya. Nah, jadi 4 kategori ini kayaknya kalau pakai influencer lebih gampang ke trigger untuk drive impact ya, gitu. Oke. Nah, next slide-nya. Nah, ini Tika mungkin Tik, kalau karakter influencer-nya harus kayak gimana Tik? Nah, ini dia. Influencer sekarang kan banyak banget ya, apalagi tadi Mbak Grace sudah menyebutkan ada yang Pasti, big, ada banyak yang mega, banget. ada yang nano, mikro. Tapi ternyata kita tanya ke 500 Gen Z ini tadi, seperti apa sih influencer yang mereka akan ikuti gitu, yang trustworthy dan yang honest, lagi-lagi ini jadi yang utama. I see. 50% mereka expect influencer itu harus yang bisa dipercaya. Kemudian karakter lain yang paling penting dimiliki untuk influencer adalah artikulatif, dalam artian ketika mereka menyampaikan produknya itu clear gitu. Mereka I tahu ini see. produknya apa, benefitnya apa. Jadi tidak hanya populer, tidak hanya good looking misalkan, tapi bisa menyampaikan produknya dengan baik. Nah, yang Oke. menarik juga adalah influencer ini dituntut untuk kreatif. Karena lagi-lagi Gen Z ini pengen sesuatu yang baru dan mereka jauh lebih eksploratif dari generasi sebelumnya. So mereka expect influencer itu harus yang memang kreatif. Plot twist itu kayak udah wajib aja nih, harus ada plot twistnya gitu. I see. Kemudian assertive, high achiever, smart, knowledgeable, dalam artian influencer ini mereka expect influencer ini yang memang ngerti produknya, yang mereka memang punya pengalaman gitu ya, dan juga tipe yang ini gue udah coba kemana-mana tapi emang ini yang bagus Paling banget gitu, oke nih gitu ya. paling oke gitu. Jadi emang I see. mereka they do the research and this is the result of my research gitu. Jadi emang benar-benar Oke. knowledge-nya dapat banget gitu. Ya, 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 ya. Nah, masih terkait kreatif tadi dan artikulatif, mereka expect influencer harus bisa fun, casual. Jadi bukan yang kaku, kemudian ada protokoler gitu, tapi ada yang I see. penting santai aja, fun, lucu, dibawa casual Ya, aja. Balik lagi kayak teman sendiri gitu, Mbak Grace. I see. Oke, tapi tetap ya, tetap harus honest and trustworthy dulu ya. Exactly, Bahkan betul, ada betul. influencer-influencer yang akhirnya ditinggalin karena dia mah cuma ngonten doang gitu ya. Iya, benar. Ada nih segmentation-nya nanti.
Kita harus Betul, ngecek betul, kontennya betul, betul. influencernya. Jadi emang harus real dulu informationnya, dan kalau emang dia nge-recommend produk, dia harus nyoba dong gitu ya. Jadi ekspektasinya Gen Z itu emang benar-benar harus nyoba. Yang tadi dia knowledgeable bahwa dari produk ini benar nggak, kalau klaim-klaimnya punya klaim tertentu, is it reasonable untuk suatu brand punya klaim kayak gitu. Nah, bahkan dia juga educate consumersnya, karena tadi ekspektasinya adalah influencernya harus knowledgeable, begitu ya Tika ya. Iya, Tadi betul. disampaikan dengan cara yang fun dan casual. Oke, let's go to the next slide then. Ada Nah, sekarang kita polling. buka poll yang kedua lagi. Kira-kira dari 4 influencer yang namanya ada di sini, ya, siapa yang bisa masuk ke semua kategori? Nggak semua ya, tapi most of the product kategori. Coba, yuk kita tarik poll dulu, silakan. Kalau Ada Raffi, Raisa. menurut ada Ayu Ting Ting, Deddy Kobusier ya. Tik, Mbak menurut Tika Grace yang mana, siapa, Tik? Mbak? Aku kayaknya siapa ya? Aduh, ini susah nih, semuanya sama-sama terkenal ya. Aku tim Eh, Dedi banget sih. aduh, Close tim the door Dedi. banget sih aku. Aku sih kayaknya mungkin Raffi Ahmad dan ini ya, gengnya Tercipung-Cipung ya. Sekarang tuh lagi rame banget tuh. Tim Cipung ya. Tim Cipung dong aku. Coba-coba gimana hasil pollnya. Oh, oke, ada. Oh, mayoritas setuju sama aku nih, Tik. Sorry banget nih. Oke. Ini nggak ada tim close the door banget nih. Ayo. Ada. Tim prosedur ada. Oke, so let's Oke. end the poll dan kita lihat ya, siapa sebenarnya si influencer yang fit to the most of the category. Oke. Raffi Ahmad 76%. Nah, mana coba Fik? Fik jadinya. Tik, coba Tik dibuka Tik. Data kita gimana Tik? Kalau itu kan dari poll ya, 76%. Bener nggak coba nih? Nah, bener nih Rens Family kan? Nah, kenapa sih Tik? Kayaknya kok bisa Rens Family yang menang ya Tik? Ya, jadi angka yang hitam ini yang dipertebal ini adalah indeks popularitas influencer yang kita cek kemarin. Oh, I Jadi see. semakin besar, jadi kalau 100 itu ya udah 100 itu udah populer aja. Oke. Semakin besar angkanya dia semakin kuat diasosiasikan di kategori tersebut. Nah, yang Ah, menarik dari Raffi dan Nagita ini, keluarga Rans ini adalah mereka tuh dimasukin kemana aja tuh cocok gitu. kena Jadi aja ya? kena aja gitu. Raffi Ahmad ke otomotif terutama dia masuk banget. Masuk. Mungkin Oke. karena koleksi ini Mobilnya ya, ya, mobil Sultan sport Andara ya. car-nya ya, betul. Oke. Finance apalagi dia juga masuk. Secara dia Oke. punya ATM sendiri ya, Sultan. Benar. Kemudian di telco dan e-commerce juga dia masuk. Nah, dan efek popularitas Raffi Nagita ini kebawa semuanya. Dalam artian Ah, Nagitanya sendiri jadi populer di Mother and Baby, cooking, beauty, home care. Itu dia juga indeksnya juga atas. Dan tinggi over index ya? iya betul, over Oke. index. Bahkan anaknya pun kebawa juga nih, Rafathar sama Ryan Zalias Oke. Cipung ya, Iya, benar. Terutama untuk kategori mom and baby ya, ya Mom Rafathar and sama Baby. Ryan Zani, produk-produk kids, produk-produk baby, ya ini masuk nih. Betul, mereka baru I lahir aja udah bisa see. drive income ya. Benar, baru lahir udah di endorse ya. Betul, Lagi di ini rumah sakit udah fire sih aman. bisa banget sih. Ini keluarga fire banget sih, Keluarga financially fire independent, banget. retire early ya. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan nih, kenapa sih Raffi bisa masuk ke semua kategori? Kenapa, Tik, kira-kira, Tik? Terutama sih mungkin karena tadi kita kaitkan sama idealnya influencer ya, mereka idealnya pengen yang knowledgeable, jadi Iya, secara betul. mereka udah mateng gitu ya, udah mature, jadi mereka udah punya experience gitu. Iya, Kemudian selain itu juga trustworthy, jadi mereka honest ya tadi ya. honest gitu. Jadi keluarga ini dilihat sebagai keluarga yang bisa menjaga kepercayaan konsumen gitu, bisa Betul. dipercaya apa yang Bukan mereka tipikal yang sampaikan. banyak-banyak apa namanya, banyak-banyak konfliknya, kemudian heboh di media karena prestasi quote unquote gitu ya. Tapi kalau kita Betul. bicara ya, kalau ya seperti beberapa influencer lain yang tidak usah kita sebut namanya di sini. Nanti Ya, jadi riset gosip ya. iya bener loh, jadi gosip ya. Oke. Nah tapi kalau misalnya yang menarik nih, aku baru juga ngobrol-ngobrol ada satu brand yang endorse Raffi Ahmad sebagai influencer. Nah ternyata sosok Raffi Ahmad yang pekerja keras, kemudian dia caring for the family, itu juga mungkin yang bikin apa namanya image positif terhadap Raffi Ahmad sebagai suatu influencer ini juga naik gitu ya. Jadi tadi financial, telecommunication, gadget, otomotif, mungkin dia punya barang-barang dia sekarang ya, karena ya lihat aja tuh Raffi Ahmad tuh kerjanya gila-gilaan. Di saat lo semua tidur mungkin Raffi Ahmad masih syuting gitu. Nah jadi mereka Iya sih. appreciate that kind of value sebenarnya gitu. Betul, betul, betul. Ya, oke. Baik, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke.
So, ini ada Omnibus Influencer dan kita juga punya segmen yang spesifik TV persona. Nah, ini apa nih, Tik? Spesifik TV persona. Coba, Tik, dijelasin, Tik. Oke, jadi influencer sekarang ada banyak banget ya teman-teman. Ada yang mereka populer dari sosial media, ada yang populer dari TV dulu baru ke sosial media. I see. Ada yang kemudian yang sebenarnya dari sosial media dulu, tapi kemudian dia besar di TV. TV gitu. Ah. Nah, TV personality ini adalah orang-orang yang menurut konsumen kita tuh layak untuk jadi istilahnya layak masuk TV sehingga mereka kemana-mana aja tuh masuk gitu. Oke, jadi Ini di sini utama. ada Deddy Corbuzier, ada Atta Halilintar, Cinta Laura, Denny Sumargo, Prilly, dan Jessica Mila ya. Ini untuk per masing-masing kategorinya ada di sini juga nih. Betul, yang maskulin ini ada Oke. Dedi. Tim Close the Door, yay! Ada Denny Sumargo juga ya, yang Ya, maskulin kategori nih, alkoholik, sigaret nih. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya produk alko ya, produk-produk manly maskulin nih, bisa mempertimbangkan nama-nama ini untuk endorse gitu ya, as an influencer karena mereka over index quite strong di kategori-kategori ini. kalau yang lifestyle itu Atta sama Prilly, mungkin kemudian yang feminin ini Cinta dan Jessica Mila. Kesamaannya adalah mereka mereka ketika dibawa misalkan wawancara atau di podcast kan emang mereka tipe orangnya santai gitu ya. I see. Santai, casual, terus kemudian mungkin ada pertanyaan juga ini kan Gen Z tapi kenapa sih influencernya bukan influencer Gen Z gitu. Nah, Ini salah satunya adalah biasanya knowledgeable itu ya Mbak ya. benar. Ya, knowledgeable ya. Karena kalau kalau orang-orang ini biasanya gini, kalau aku dulu aku kan backgroundnya psychology ya. Kalau aku di kuliah tuh biasanya kita akan lihat satu generasi di atasnya. Jadi so probably karena Gen Z looking up-nya ke millennials nih. Makanya nama-nama ini yang muncul nih. Ya mungkin beberapa dari nama-nama ini masuknya udah bukan Gen Z lagi tapi ke millennials gitu. Jadi biasanya memang kita akan look up to-nya ke satu generation di atasnya gitu, yang secara value dan segala macam tadi nilai-nilai masih relevan sama Gen Z gitu ya. So probably mungkin itu. Oke, let's go to the next slide. Nah, ini kita bahas per masing-masing kategori ya. Per Nah, kategori betul. teman-teman pay attention tuh, beauty and personal care, ada siapa aja nama-namanya, Tika? Ini ada yang paling tinggi Fuji adik Fuji. iparnya Vanessa Angel ya. Kayaknya setelah Gala di Asus sama Fuji ini Fuji benar-benar naik karena kita Naik lihat di ya, sini benar-benar benar. dia di beauty muncul, di e-commerce juga muncul I gitu. see. Oke. Clarissa Putri, Ria Ricci, Semasti, Tasya Farasa, Dr. Richard Lee, Karin Clay, bahkan Rachel V-nya juga muncul. Tapi Rahel Fuji, V-nya I think masih. ya Rachel V-nya nih muncul. Tapi Fuji ini menarik sih, Fuji dan Oke, Fuji masih strong ya Clarissa ternyata ya. Putri. Fuji dan Betul, Clarissa ini betul. lagi naik di beauty and personal care nih ya teman-teman. Oke, so kalau dari kualitatif karakteristik untuk beauty influencer, dia kulitnya harus glowing. Not necessarily putih ya, glowing beda sama putih. Jadi glowing itu adalah memancarkan kecantikan yang sehat gitu. Biasanya glowing skin ini karena sehat ya. Jadi glowing skin, stylenya juga harus elegan, harus youthful, energetic, dan juga bisa radiate positif energi. Jadi beauty-nya bukan cuma beauty secara skin atau outdoor performance gitu ya, tapi juga positif energi dari dalam, cantik yang dari dalam ini juga udah mulai matters. Jadi ketika ngomongin beauty and personal care kategori, nggak cuma ngelihat di end resultnya aja kulitnya kayak apa, dewy dan segala macam, tapi juga personality ini udah mulai diperhatikan sama Gen Z ya. Jadi mereka juga akan lihat positive energy, itu mereka pay attention tuh. Oke? Nah, e-commerce gimana, Tik? Nah, e-commerce ini menarik karena sebetulnya mereka cari yang down to earth, apalagi honest, seperti apalagi kalau e-commerce kan urusannya sama urusan dompet ya. Bener, barang nggak nyampe marah-marah ya, Wak. Nah, itu dia. Oke. Walaupun yang dimarahin bukan influencernya ya, tapi mereka expect ketika mengkampanyekan belanja di e-commerce itu mereka expect yang mereka influencer yang memang lifestyle-nya itu cocok. Oh, ternyata nggak cuma kaum kita aja nih yang COD-an gitu, atau yang Bener, belanja, yang check out gitu. Mereka juga gitu. I see. Nah, ini nama-namanya yang muncul ada Fuji, Clarissa Putri, nah Fadil Jaidi muncul, ya. Ada Fadli Faisal, Ria Ricis, Aukarin, dan Keanu. Ini yang Jadi nggak cuma dilihatnya. cewek ya. Bener cowok juga ada nih. Ada Fadil. Fadil soalnya buka toko juga tuh. Toko Fadil ya, sama Oh, betul. bapaknya. Sama Pak Muh ya. Pak Mu, bener. Oke. So let's go to the other kategori. Dan kita udah bahas beauty, personal care. Nah, sekarang kita F&B dan home cook kategori. Gimana, Tik, kalau yang ini, Tik?
Nah, F&B ini memang menarik. Tadi mungkin di question di pertanyaan ada yang tanya ini Mm-mm. F&B-nya yang food service atau yang FMCG, ini yang FMCG ya teman-teman. Jadi Mm-mm. untuk FMCG mereka expect seseorang yang mereka memang bisa cerita deskriptif. Tapi Mm-mm. sebetulnya F&B itu it can be anyone, tapi especially ketika mereka bisa deskriptif, bisa artikulatif, mereka bisa menunjukkan enaknya bikin atau enaknya makan itu akan lebih kerasa gitu, lebih Lebih influencing engaging gitu, ya, lebih lebih influencing, engaging, betul. benar-benar benar. Termasuk juga mungkin hampir mirip dengan cooking gitu ya, ketika mereka expect Hmm. apa dari ahlinya gitu, terus Mm-mm. ada masuk dapur tuh kayaknya enak gitu, udah bawaannya Oke. udah homey gitu. Nah, ini banyak chef ya, ada beberapa nama chef nih yang muncul di sini nih ya. Iya, ada Chef Juna, Chef Chef Juna, Arnold, Chef Arnold, Chef Chef Renata. Renata, Ya, Ria kemudian Ricis ada juga masih. Ria Ricis masuk, ada Siska Cole di cooking ya. Ya, menarik ini Siska Kol. Dan di Food and Beverage Fuji juga juga dia muncul muncul nih lagi. Siska Cole nih ya. Jadi karena Iya, konten-konten masak betul. mewahnya ini juga lumayan engaging sama Gen Z. Oke, menarik. Sip. Kalau kita lihat, nah mom and baby nih, sekarang buat teman-teman yang punya produk mom and baby ya, nah mom and baby karakteristik influencernya harus yang babynya harus lucu, harus smart, harus cheerful ya, radiates happiness, bayinya jangan bayi yang murung gitu. Kemudian kalau mom ini harus ibunya yang happy, motherly, dan wise. Nah di sini kalau kita lihat namanya gabung nih, ada yang orang tuanya, ada yang anaknya. Nah Betul. influencer baby yang anak-anaknya ada Amina, Rafata, Rayansa, dan Gala ya, ini yang muncul Hmm. ternyata ya. Bahkan ini sebenarnya kan kita dari satu list influencer yang sangat panjang, teman-teman. Dan ini adalah top-topnya gitu. Bahkan anak-anaknya tuh kita lihat di sini ada beberapa yang anaknya lebih populer daripada orang tuanya. Orang tuanya, Amina benar-benar. ini anaknya Atta Halilintar sama Aurel ya. Ya, Kalau kita breakdown lagi Mom and Baby, Aminanya lebih banyak yang pilih daripada hmm, Atta Halilintar sama Aurelnya gitu. Jadi I see. jadi Mom and Baby ini menarik banget. Nama-nama anak banyak keluar di sini. Dan kalau dulu mungkin ada Gempi ya, zaman-zaman dulu ya, waktu Gempi masih Betul, kecil. Sampai Gempi. ada beberapa Gen Z yang itu anak online gue gitu ya ngomongnya. Jadi si baby ini pun diakuisisi sama Gen Z sebagai anak online-nya mereka. Anak Oke. online, boleh. Papa Ya, mama so online ya. jadi mom and baby ini menarik ya teman-teman ya. Jadi bisa lihat nama-nama yang ada di sebelah sini. Sementara kalau untuk home care, karakteristik influencer harus fun, harus energetik ya. Ini bukan mid, mungkin mid kali ya. Dan harus Need, punya good iya sense in betul. design. Karena biasanya home care kan harus rapi, rumahnya yang estetik gitu ya. Kadang juga suka nunjukin bagian dari rumahnya mereka ketika memakai produk-produk home care-nya. Nah, muncul namanya ada Ria Ricis, Puji Raditya Dika, Tasya Farasya, Rahel Fenya, Tiara Pangestika, dan Tiranisha. Ya, jadi kalau untuk home care dominannya di Ria Ricis nih, 60%. Ya. Oke, let's go to the next category. Nah, expert influencer kategori nih, buat teman-teman yang nanya health ya, tadi ada beberapa nanya soal health, terus gimana perannya influencer kayak apa? Masih ya teman-teman ya, masih kencang lumayan nih. Terutama di sini nama-nama influencer yang muncul adalah Dr. Reisa Broto Asmoro, Dr. Tirta masih ke-mention, Dr. Syabrina Narasati, Dr. Anton Tanjung ya, tapi di luar ini yang juga dilihat kredibel untuk health, ada Rahel Fenya, Jennifer Bahdin, kemudian ada Body Fit by Bagus. Nah, ini termasuk produk-produk turunan health ya, produk-produk suplemen, produk-produk apa namanya susu protein mungkin, whey ya, yang kayak gitu-gitu masih masuk. Nah kalau health influencer karakteristiknya dia harus trustworthy pastinya karena produk yang dibawakan adalah produk health. Dia juga harus knowledgeable, informatif dan juga artikulatif ya. While untuk finance gimana Tik? Dia Tik. Oke, kalau finance ya yang jelas dia harus financially stable, jadi mature. Makanya di sini yang teratas adalah Raditya Dika. Salah satunya juga Raditya Dika yang menggaungkan minimalism juga baik di rumahnya, di bajunya gitu ya. Kemudian informatif, trustworthy. Di sini muncul nama Felicia Putri Cisaka. Memang dia kontennya memang terus dia sering review aplikasi investasi gitu-gitu ya. Terus ada mungkin ada Panji, bapak-bapak ID. Jadi finance ini menarik nih influencernya karena mix antara laki-laki dan perempuan. Oke. Dan laki-lakinya ini ada Panji dan bapak-bapak ID yang bisa Raditya Dika juga yang bisa menyampaikan pengetahuan finance dengan lucu gitu. Saya termasuk penggemarnya bapak-bapak ID juga.
Kontennya receh tapi ngena gitu ya. Betul, receh tapi ngena, relevan tadi kalau Mbak Grace bilang kan ya, Iya, relevan, fun, bener. casualnya tuh dapat banget gitu. Oke. So yang pasti tadi balik lagi karena dia juga nanti akan dilihat sebagai apa ya? Tadi balik lagi ke honesty dan authenticity, maka sebagai seorang financial influencer harus mature dan stable dulu ya. Jangan sampai di Betul, belakangnya keuangannya morat-marit tapi dia sosok menggaungkan tentang nasihat-nasihat influencing nih ya, investment gitu ya. Jadi harus mature betul. and stable, informatif dan trustworthy yang paling penting. Oke, good. Let's go to the next slide. Nah, male dominated nih seru nih ya. Ada otomotif, telkom, dan gadget. Nah, kalau otomotif kayak gimana? Otomotif ya pastinya harus expert di otomotif ya. Harus punya hobinya juga di otomotif karena biasanya otomotif investor ini sering nih punya konten-konten yang ngoprek-ngoprek otomotifnya dia sendiri, mobilnya dia atau motornya dia sendiri. Orangnya harus eksploratif ya. Tadi senang ngoprek, maskulin, trustworthy. Nama-nama yang muncul ada Den Dimas, ada Motomobi, ada Mas Wahid, ada Diandra Gautama, ada Ridwan Hanif, ada Fitra Eri, ada Omobi, dan lagi-lagi Bapak-Bapak ID Bapak-bapak disebut ini. di sini ya. Luar biasa Bapak-Bapak ID nih. Oke, kalau yang Telkom and Gadget gimana nih, Tik? Nah, Karakteristiknya, Tik? Telkom and Gadget ini menarik karena yang dilihat bukan sosok orangnya, tapi kontennya. Jadi makanya akun yang muncul di sini ada Gadget Empire, Jagat I Review, see. YouTuber Cupu, David Gadgetin, karena mereka bisa menyampaikan produknya secara informatif, eksploratif, dan dengan gaya yang fun dan stylish gitu. Fun dan stylish, oke. Jadi, nah menariknya di sini influencernya memang bukan person, tapi sebagai satu entitas gitu ya, karena Oke. review-reviewnya gitu. Oke, jadi lebih ke account-nya ya, yang sering nge-review banyak hal dan bukan spesifik satu Mm, orang influencernya. betul. Oke, good. Let's go to the next slide kalau begitu. Ya, male dominated kategori ini ada sigaret dan alcoholic beverage juga ya. Nah, ini dua kategori quote unquote kategori yang penuh pleasure begitu ya, teman-teman ya. Agak berbeda profil influencernya nih ya. Jadi kalau sigaret sama alcoholic beverage ini yang dilihat ada Young Lex ini paling tinggi. Kalau di sigaret diikuti dengan Jaring, Arif Muhammad, Okin, kemudian Onat Dio Leonardo, ada Gofar, ada Faye Ruby Jane, ada Justinus Laksana. Memang masih didominasi oleh male walaupun ada beberapa yang female muncul Ya, di ada sini. mulai female muncul ya. Betul ya, secara alcohol beverage ada Young Lex, Boy William, Jaring, Jeff Smith, kemudian ada Angelia Christie ya ini yang female nih, ada Gofar Hillman, ada Baby Leonardo dan ada Matt Lexoy ya. Jadi memang kalau untuk yang male dominated kategori khususnya sigaret dan alkohol dia harus masculine. Kalau cewek juga nggak boleh cewek yang girly-girly amat gitu ya. Kemudian harus funny, harus casual, orangnya harus fun. Nah, yang female-nya has to be good looking ya. Jadi biasanya ini yang dilihat dari male dominated kategori untuk sigaret dan alcoholic beverage. Oke, let's go to the next slide. Apakah masih ada? Nah, jadi kita akan sampai ke summary-nya ya, teman-teman ya. Ya, So, Tika akan summing up. So, please, Tika. mungkin sebelum summary kita ada satu poll dulu. Ya. Oke, menarik nih. Jadi setelah kita tadi ngobrol panjang lebar tentang Gen Z, coba teman-teman, kira-kira rute mana yang akan dipakai untuk approaching Gen Z? Tadi bisa ada pakai honest review, straight to the point, ada campaign yang promoting diversity, atau kita mau pakai funny content. Kira-kira yang masuk sama brand dan produknya teman-teman yang mana? Oke, mulai masuk nih angkanya. Honest review diikuti dengan straight to the point, ada funny content, ada campaign that promotes diversity. Oke, kita tarik dulu pollnya. Yuk. Kalau Tika mau pakai apa, Tik? Aku karena close the door lucu-lucuan, funny aja deh, yang Funny aja ya, bercanda. bener sih, seru ya. Yang enteng-enteng aja, bener, hidup udah berat ya, Enteng-enteng Kak aja, ya. betul. Oke, kalau aku kayaknya honest review kali ya, karena buat aku masih matters tuh yang jujur-jujur. Gak bisa aku kalau dibohongi. Aduh, gak bisa banget. Nggak bisa banget. Oke, so let's close the poll and show the result. Gimana nih kalau teman-teman di sini berarti lebih akan tertarik pakai strategi yang mana? Oke, honest review ya. Jadi jangan bohong ya teman-teman, Gen Z pintar-pintar loh. Mereka akan bisa cross information. Jadi harus honest review. Kalau cari influencer juga berarti yang profilnya honest ya. Jadi cari Honest, influencer betul. yang Bisa profilnya dipercaya ya. bisa dipercaya, betul. Oke, kemudian diikuti dengan straight to the point content, yes, campaign that promotes diversity, dan funny content. Oke, good.
Oke, so mari kita summing up session kita karena kita udah 1,5 jam ternyata ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan close the session. Thank you untuk participate di pollingnya. Yuk, Tika silakan summing up. Oke, so untuk meringkas yang tadi kita diskusikan, sambil mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ya di kolom Q&A di situ. Ini udah ada beberapa yang put ya. Udah ada beberapa yang masuk ya. Nah, ada banyak hal yang menjadi concern Gen Z. Mungkin tadi di awal kita bahas memang yang paling kencang buzzword-nya adalah mental health. Tapi ternyata ada isu lain yang mereka menurut Gen Z itu juga penting, yaitu keterbukaan dan menjadi diri sendiri, authenticity, juga diversity. Nah, gabungan 4 ini, openness, authenticity, diversity, dan mental health ini yang bisa kita jadikan sebagai pendekatan untuk ke Gen Z, yaitu kita mengedepankan acceptance for a better mental health and a higher diversity. Jadi kita menerima Gen Z ini apa adanya, seperti halnya mereka sekarang, dan mereka nggak perlu berubah seperti apapun, they don't have to be somebody else gitu, dan produk kita mensupport mereka to be themselves gitu, dengan menunjukkan diversity. Emang kita terlahir beda kok, different, it's already in our DNA, dan juga it's okay not to be okay. Jadi apapun situasi sekarang memvalidasi eksistensi mereka, memvalidasi perasaan mereka, dan lebih banyak mendengarkan gitu. Ya. Frugal living ini tadi kaitannya saving atau investing. Nah, tadi ada juga pertanyaan, kalau health itu gimana? Nah, health itu kita akan lebih baik kalau kita sampaikan sebagai something to invest gitu. Jadi mungkin memang mereka harus spend, tapi think a longer term, untuk berpikir lebih panjang bahwa kesehatan itu adalah bagian dari investasi. Karena long term investment ya, karena kalau udah sakit semuanya berantakan, nggak bisa cari kerja, nggak bisa ngumpulin duit buat diinvestasiin lagi gitu ya. Nggak bisa ngonten juga, masa ngonten mau di rumah sakit terus kan juga. Benar. Nah, itu mungkin untuk teman-teman yang di health mungkin bisa masuk di situ. Jadi saving or investing, minimalism gitu ya. Kemudian sustainability. Nah, ini 38% Gen Z setuju bahwa ini adalah top issue untuk mereka. Ini again karena mereka care for the planet, mereka terupdate dengan situasi planet sekarang, dan mereka ingin berkontribusi sebagai game changer sekaligus change maker for a better planet gitu. So gimana sih nanti kemudian berarti kita influence Gen Z? Tadi kita udah share masing-masing kategori juga, tapi basically ketika teman-teman brand di sini mau pakai influencer, untuk influencer yang besar, TV personality atau yang udah terkenal banget, yang udah gede-gede banget, maupun yang social media influencers, ada 2 key poinnya, straight to the point dan lucu, straight to the point dan funny, casual gitu, santai gitu ya. Nah, khusus untuk TV personality sendiri akan lebih bunyi kalau kita menunjukkan bahwa produk kita mendorong mereka atau membiarkan mereka diterima di crowd yang berbeda. I see. Lebih ngomongin ke diversity berarti ya? Betul, diversity perbedaannya itu dikedepankan. Sedangkan kalau kita ke social media influencers, karena mungkin social media influencers audiensnya lebih niche, jadi bisa ngebantu kita untuk menunjukkan bahwa produk kita membantu mereka untuk save money, atau it's a good investment. Oh, kalau aku good looking, aku akan dapat ini, atau aku akan dapat atensi ini, atau this is what I will get dari investment ke beauty misalkan. Juga honest review to drive word of mouth gitu. Kalau honest review di TV kan rasanya agak PR ya, dan Gen Z ini udah pintar, mereka tahu kalau iklan TV ya itu acting gitu. Jangan kalau di sosial media itu jadi kesempatan kita buat nunjukin ini honest review to drive word of mouth. Apalagi sekarang beberapa platform sosial media kayak TikTok, Instagram, mereka udah mensyaratkan harus kalau ada 3 kali lebih cerah atau bener nggak tuh ya, 3 kali lebih cerahnya harus ada honest review-nya ya biasanya. Harus ada honest review-nya. Jadi jangan cuma sekedar klaim. Betul, nggak bisa sekedar kan, bahkan platform tersebut kalau saya tidak salah mereka juga minta kayak suratnya nih, buktinya mana kalau ini benar-benar 3 kali mencerahkan misalkan seperti itu. Dan Gen Z ini tahu loh bahwa review-review itu harus jujur dan ada dokumentasinya, harus ini berdasarkan survei apa, ini berdasarkan riset mana, mereka kritis gitu. Oke, menarik. So this is I think our final slide ya. Kita akan ke Q&A sekarang ya, ada beberapa kolom
Q&A, Ya. mungkin ada beberapa udah kejawab tadi ya. Kalau sentimen Gen Z terhadap produk vitamin, ini ada beberapa yang bertanya, yang tadi ke produk vitamin masih matters, terutama jika kita kaitkan terhadap investment. Jadi bahas rutenya sebagai investasi, sesuatu yang bisa membantu mereka untuk achieving the future, sustaining the future, lebih ke arah sana ya, teman-teman ya. Jadi kalau dulu mungkin during pandemic time, kita ngomongin vitamin, suplemen itu lebih kayak untuk, kalau nggak minum vitamin nanti kena COVID loh gitu ya. Nah sekarang udah nggak bisa lagi Ya. ya. Jadi lebih ke positif tonality-nya dibawain dengan cara yang relevan dan dilihatnya sebagai investment towards health ya. Karena tadi kita lihat kan Gen Z juga matters nih, memperhatikan investasi, memperhatikan frugal living, memperhatikan soal hal-hal yang akan membantu dia in the future gitu. Jadi vitamin saya rasa masih relevan ya, tapi dengan dikomunikasikan sebagai investasi with regards to health gitu. Oke. Mungkin Tika ada yang mau dijawab, Tika, pertanyaan yang mana? Ini tadi, what is Gen Z's expectation from parents, education, and society to help them with mental health? Ini ini again the key point adalah acceptance gitu, acceptance in diversity. So we don't push them, kita nggak push mereka untuk lo tuh kulitnya harus cerah loh biar bisa diterima di circle mereka kalau misalnya gitu. kita ngomong education, lo tuh harus nilainya sekian loh gitu ya. Betul, mungkin kalau parents zaman sekarang with regards to education, mungkin cari nih bakat-bakatnya lebih kemana dan embrace that uniqueness that your child have gitu ya. Embrace bahwa dia tuh mungkin nggak jago matematika tapi dia jago dancing gitu misalnya. Jadi mungkin ke arah sana gitu. Iya, kemudian iya banget lagi. Ada ini nih yang Go Green kan selaras harganya mahal biasanya. Nah, perspektif Go Green terhadap mahal ini gimana? Nah, balik lagi, Go Green tetap akan mengkritisi ya teman-teman ya. Oke, Go Green mahal, but then ini membantu mereka untuk tadi sustaining future, menjaga bumi gitu. Sekarang mereka udah mulai care sama hal kayak gitu. Jadi ya bukan berarti juga justifikasi untuk brand bahwa dengan melakukan hal-hal kayak gini terus tiba-tiba bisa dijual berkali-kali lipat harganya dibanding harga yang ini ya. Tapi but then they will see and they will consider the value. Value bisa jadi value secara ekonomikal atau value secara value brand yang juga align dengan personal value-nya mereka. Ya, so mungkin lebih ke sana. Jadi kalau Go Green, sejauh ini sih kita lihat trennya masih cukup bisa diterima dan terutama justru Gen Z ini yang mendrive perubahan terkait dengan Go Green issues ya, isu-isu lingkungan gitu ya. Tika, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin yang perlu diingat juga bahwa Gen Z sekarang ini usia batas teratasnya adalah di 23 sampai 26 ya. Jadi kalau 26 tahun itu kan memang mereka mungkin masih di tahap karir yang masih awal gitu. Mungkin sekarang mereka belum invest banyak ke situ, tapi kemauannya udah besar di situ. So, ketika kita bisa masuk di situ, the moment mereka financially lebih stable, lebih mature, decision making mereka akan berdasarkan dari pengalaman mereka sebelumnya gitu. Iya, so in the future ya, Tik ya. Jadi kita harus pay attention juga bahwa kita harus pay attention ke tadi investasinya mulai komunikasi dari sekarang nih approaching Gen Z karena by the time mereka udah settle financially ya itu mereka akan dengan sangat mudah tuh kita bisa maksudnya bukan bisa kita utilize tapi kita bisa connect akan lebih better lagi ketika fondasinya sudah dibangun dari sekarang ya. Betul. Oke, mungkin kita pilih beberapa pertanyaan lagi kali ya, takutnya lama nih, kelamaan di sini. Apalagi ya yang menarik ya? Ini ada yang menarik, kalau dilihat Gen Z kan FOMO tinggi, sehingga mereka ingin mencoba hal yang baru. Di sisi lain mereka dapat informasi karena update dan juga sangat kritis. Bagaimana menurut kakak interaksi dua sifat ini tergambar di Gen Z yang sebenarnya agak di kutub yang berlawanan? Sebetulnya justru ini saling support satu sama lain yang tadi Mbak Grace sampaikan. Di satu sisi mereka cepat adopsinya, tapi juga kritis. Oh ternyata ini nggak enak gitu. Jadi ketika mereka punya experience yang jelek, mereka akan cepat juga keluar. Jadi untuk teman-teman brand, teman-teman marketer akan lebih mudah mempengaruhi mereka, tapi di sisi lain mereka juga mudah terpengaruh oleh kompetitor gitu. Makanya ada juga yang menyebutnya dengan paradox of choice. Pilihan mereka sekarang jauh lebih banyak, semuanya convincing gitu. Nah, makanya influencer ini jadi jauh lebih penting daripada sebelumnya gitu. Lebih matters lagi ya role-nya. Lebih matters lagi, betul. Gitu. Jadi easy go lah, lompat-lompatnya jadi lebih cepat sih jatuhnya. Bener. Oke, mungkin dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir kita pilih. Oke, sebentar. Mana yang seru nih?
Oke. Oke, aku akan pilih pertanyaan yang ini. They tend to be FOMO and everything about everything, and it's our job to adapt with their fast changes. But secara moral kita juga have the responsibility untuk mengarahkan mereka ke jalan yang baik dan benar. Since they are the future decision maker. Ada tips konkretnya kah dalam marketing brandnya? Ini kayak tadi sebenarnya tips-tips untuk investment. Nah itu kan matters ya, penting ya. Kalau zaman dulu mungkin kita nggak diajarin, kita diajarinnya adalah menabung pangkal kaya. Tapi kalau Gen Z sekarang nggak, mungkin bukan menabung pangkal kaya, tapi investment yang akan membuat mereka sustain in the future gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu sih. Sebenarnya balik lagi ke tadi, value-value ini, yes mereka FOMO, but then kita juga bisa sih sebenarnya untuk connect with the value yang memang ya kayak tadi value-value terkait dengan frugal living, bukan frugal living tapi lebih minimalism, kemudian value-value tentang environment. Nah itu kan value yang bagus juga ya. Dan ini juga value yang saya rasa bisa kita jaga, dan maksudnya ini juga pasti akan brings positive impact not only to the Gen Z, mungkin bisa jadi juga Gen Z akan influence generasi lain ya, atau generasi nanti di bawahnya Gen Z gitu. Jadi mungkin sebagai brand tips konkretnya ya tadi kita bisa lihat dari value-value ini kira-kira mana yang bisa match dengan produk kita, dan kita communicate ini untuk membantu Gen Z be a better person in the future gitu ya. So itu mungkin Tika boleh pilih satu pertanyaan lagi dan we will close the session ya. Nanti kalau teman-teman mau ada sesi khusus kita boleh, nanti tim NS akan datang ke kantor ya teman-teman dan presenting again this report gitu ya. Nanti teman-teman bisa banyak tanya di sana. Mungkin karena di sini ada ratusan partisipan yang mungkin takutnya nanti punya limited time. Jadi nanti kita akan pilih satu question terakhir dan after that nanti kita minta teman-teman untuk poll terakhir apakah teman-teman tertarik untuk sesi ini dibawakan lagi di kantornya teman-teman atau secara spesifik session nanti kita akan arrange dengan teman-teman ya. Oke, so Tika, please choose the last questions that we will Dari answer. Arif Rizky, apakah orang tua masih berpengaruh terhadap pilihan Gen Z terhadap suatu produk? Mungkin ini juga menjawab pertanyaan di bawahnya tentang pengaruh orang tua juga dan tanggung jawabnya gitu. Orang tua masih pengaruh dalam artian mereka tadi yang Mbak Grace sampaikan bahwa mereka adalah sandwich generation gitu. Mereka mostly masih masih dekat dengan orang tua, tapi juga ada untuk mereka yang sudah bekerja, mereka bekerja untuk diri sendiri dan mereka lihat ke orang tuanya. Oh, orang tua saya sekarang misalkan struggling, ada PHK gitu. Jadi orang tua akan berpengaruh. Tapi dalam hal decision making untuk belanja, ini kembali ke kategorinya. Untuk kategori-kategori seperti yang snack gitu, mungkin mereka udah punya decision making sendiri gitu. Tapi kalau finance, ini juga menjawab pertanyaan tentang pay letter. Bicara banking dan finance di era Gen Z sekarang sama era orang tua mereka udah jauh banget gitu. Sehingga decision making pada akhirnya ada di tangan mereka. Tapi sebagai orang tua kita masih punya andil untuk ngingetin kayak pay letter itu adalah hutang yang harus dibayar. So it's not an investment, bukan guys. Uang tambahan ya, Bu. Bukan uang jajan tambahan. Ya. Bukan investasi juga apalagi gitu. Jadi tetap masih tetap bisa berpengaruh sepanjang yang kita ingatkan adalah jangka panjangnya nih gitu. Nanti kamu tua nanti kamu tua buat bayarin pay letter doang gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan image mereka di circle-nya gitu. Kalau ketahuan misalkan kayak ketahuan pay letter atau di telepon di WhatsApp, di SMS pinjol gitu kan. Benar. Damage juga gitu. Oke. Jadi aku itu aja Mbak Grace. Sip, oke, I think that's it. Thank you everyone yang udah joining the session. Nah, terakhir, kita mungkin kelas poll ya. Apakah teman-teman tertarik nih untuk kita bawain materi ini ke company-nya teman-teman? Oke, boleh bantu kita poll ya teman-teman, biar nanti masuk datanya. Kemudian nanti tim kita akan bantu set up waktu untuk kita arrange the specific webinar presentation ke company-nya teman-teman ya. And then tadi ada juga yang tanya, boleh nggak sih kita mau ada publication? Publication nanti boleh kontak Tika ya. Nanti we will reach out to your email that has been registered in our system. Nanti kita akan following up soal itu ya, teman-teman ya. Oke, so kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu sebentar lagi untuk pollingnya. Ya. Oh iya, ini juga kita live di YouTube ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat bisa dicek di YouTube-nya. Yes, benar banget. Kita save juga di sana ya, di channel kita juga ada ya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada tim yang ketinggalan atau yang hari ini mungkin tiba-tiba harus cabut karena ada meeting dadakan, nanti boleh lihat di YouTube kita ya. Betul. Nanti di akhir acara juga akan ada post event survei, teman-teman minta tolong diisi juga supaya kita next-nya apalagi nih yang harus diperbaiki gitu ya.
Iya, betul sekali. Oke, so sekarang sudah tepat di jam 3.45, angkanya berurutan. Thank you banget everyone. So we will close the session probably, ya Tika. Masih ada slide lagi kah habis ini? Terima kasih untuk Sudah. teman-teman sudah mengisi poll 4 ya. Oke, can we? Oke, so that's it. Thank you everyone. Terima kasih, selamat sore semuanya. Ya, semoga materi yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di brand dan di marketing tentunya. Nah, nanti kalau memang ada kebutuhan khusus teman-teman mau request deck-nya, nanti deck-nya akan kita kirimkan juga ya di alamat email yang tadi teman-teman sudah drop. Dan kalau mau nonton ulang rewatch nanti bisa ada di YouTube channelnya Neurosensum. Oke? So I think that's it from me. Thank you everyone. Tika, mau ada closing Terima statement? kasih. Udah Terima itu aja. kasih. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so thank you everyone. Have a great day ya. Kita akan end the session sore hari ini. Terima kasih. Terima Bye. kasih. Bye.